Saat keluarga ningrat suamiku diambang kebangkrutan, aku datang berniat membantu membawa amplop, namun aku justru dihina dan diusir mertua, wanita miskin. Bisa apa kamu hah? 1 jam kemudian ku buat mereka malu dan menyesal. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya. Biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Pagi selalu datang dengan cara yang sama bagi Naya. Tidak pernah terburu-buru, tidak pernah pula terlalu lambat. Cahaya matahari menyusup melalui celah gorden tipis berwarna krem, jatuh lembut di lantai kamar yang rapi tanpa banyak perabot. Naya terbangun bukan karena alarm yang berbunyi nyaring, melainkan karena tubuhnya sudah terbiasa bangun pada jam yang sama setiap hari. Ia membuka mata perlahan, menatap langit-langit kamar sejenak, lalu menarik napas panjang sebelum duduk. Kamar itu sederhana, hampir tak mencerminkan kehidupan seorang istri dari pria yang berasal dari keluarga terpandang. Lemari kayu dengan warna natural berdiri di sudut ruangan, meja rias kecil dengan 1 cermin bulat, serta ranjang yang selalu dirapikan setiap pagi. Tidak ada perhiasan mahal tergeletak sembarangan, tidak ada tas bermerek yang dipajang. Semuanya seperlunya. Naya menurunkan kakinya dari ranjang, meraih sandal rumah, lalu melangkah ke kamar mandi. Air dingin mengalir membasuh wajahnya, membuat pikirannya jernih. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah itu tidak istimewa, tidak pula buruk. Kulitnya bersih, sorot matanya tenang, dan garis wajahnya lembut. Tidak ada riasan tebal, hanya pelembab wajah yang selalu ia gunakan setiap hari. Ia menyisir rambutnya yang hitam lurus, mengikatnya sederhana. Tidak ada keinginan untuk tampil mencolok. Bagi Naya, kenyamanan lebih penting daripada pengakuan. Ia memilih baju berwarna netral, tanpa motif berlebihan, lalu keluar dari kamar. Di dapur, suasana masih sunyi. Rumah itu belum sepenuhnya terbangun. Naya menyiapkan air panas, menanak nasi, dan mulai membersihkan meja dapur yang sebenarnya sudah bersih. Ia bergerak dengan tenang, seolah setiap langkahnya telah dihafal oleh tubuhnya sendiri. Tidak ada keluhan, tidak ada gumaman. Semua dilakukan dalam diam. Ia memasak sarapan sederhana. Tidak pernah mewah, tetapi selalu cukup. Naya percaya bahwa sesuatu yang dibuat dengan tenang akan terasa lebih hangat. Saat masakan matang, ia menyusunnya rapi di meja makan. Ia tidak langsung duduk. Ia menunggu, memastikan semuanya siap, lalu baru menyeduh teh hangat untuk dirinya sendiri. Sambil menunggu, Naya berdiri di dekat jendela, memandang halaman depan. Tidak luas, tidak pula sempit. Beberapa pot tanaman berjajar rapi. Ia merawat tanaman-tanaman itu sendiri. Baginya, melihat sesuatu tumbuh perlahan adalah pengingat bahwa tidak semua hal harus tergesa-gesa. Naya bukan tipe perempuan yang suka memamerkan pencapaian. Ia tidak pernah merasa perlu menjelaskan apapun tentang dirinya, bahkan kepada orang-orang terdekat. Ia tahu, terlalu banyak bicara seringkali tidak menghasilkan apa-apa. Yang bertahan hanyalah perbuatan. Ari keluar dari kamar beberapa saat kemudian. Langkahnya terdengar ringan. Ia menyapa Naya singkat, lalu duduk di meja makan. Naya membalas dengan senyum kecil. Percakapan mereka selalu seperlunya. Tidak dingin, tidak pula terlalu hangat. Mereka hidup berdampingan dengan ritme masing-masing. Ari seringkali tidak benar-benar memperhatikan detail keseharian Naya. Ia tahu istrinya tenang, tidak banyak menuntut, dan jarang mengeluh. Itu membuat Ari merasa hidupnya lebih mudah. Ia tidak pernah berpikir lebih jauh tentang alasan di balik sikap Naya. Setelah Ari berangkat, Naya membereskan meja makan. Ia mencuci piring dengan teliti, mengeringkannya satu persatu, lalu menyusunnya kembali ke tempatnya. Tidak ada gerakan yang tergesa. Semua dilakukan dengan penuh perhatian. Hari Naya berjalan seperti aliran air yang tenang. Ia tidak suka mengisi waktunya dengan hal-hal yang tidak perlu. Ia membaca, menulis catatan kecil, dan sesekali memeriksa hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Di sudut rumah, ada sebuah ruang kecil yang selalu ia jaga kerapihannya.
Tidak ada yang tahu apa saja yang ia kerjakan di sana. Bahkan Ari tidak pernah benar-benar bertanya. Naya terbiasa menyimpan banyak hal sendiri. Bukan karena ia tidak percaya pada orang lain, melainkan karena ia tidak ingin menggantungkan dirinya pada siapapun. Sejak dulu, ia belajar bahwa terlalu bergantung akan membuat seseorang lupa berdiri di atas kakinya sendiri. Ia mengatur keuangannya dengan rapi. Setiap pengeluaran dicatat, setiap pemasukan diperhitungkan. Tidak ada uang yang keluar tanpa alasan. Namun, ia tidak pernah membicarakan hal itu di depan orang lain. Baginya, uang hanyalah alat, bukan identitas. Siang hari, Naya pergi keluar rumah. Ia berjalan kaki menuju tempat yang tidak pernah mencolok. Tidak ada mobil mewah, tidak ada sopir pribadi. Ia lebih memilih berjalan, merasakan udara, dan melihat sekitar. Orang-orang yang berpapasan dengannya mungkin tidak akan mengingat wajahnya. Naya memang seperti itu. Hadir, tetapi tidak mencolok. Ia duduk di sebuah tempat yang tenang, membuka buku catatannya. Tangannya bergerak menulis beberapa hal. Tulisan itu rapi, teratur, dan penuh perhitungan. Ia menutup buku itu kembali, menyimpannya dengan hati-hati. Saat kembali ke rumah, Naya kembali menjalani rutinitasnya. Membersihkan rumah, menata ulang barang-barang, memastikan semuanya berada di tempatnya. Ia tidak menyukai kekacauan. Bukan karena ia perfeksionis, tetapi karena keteraturan memberinya rasa aman. Kadang-kadang, Naya mendengar cerita tentang keluarga Ari, tentang nama besar, tentang kehormatan, tentang posisi sosial. Ia mendengarnya tanpa banyak reaksi. Bagi Naya, semua itu hanyalah label. Ia tidak pernah merasa kecil hanya karena tidak berasal dari keluarga yang sama. Ia tahu bagaimana orang-orang memandangnya. Tatapan yang menilai, sikap yang setengah menganggapnya ada, setengah tidak. Namun Naya tidak pernah merasa perlu meluruskan apapun. Ia percaya, waktu akan berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Sore hari, Naya duduk di ruang tamu, membaca. Cahaya matahari mulai meredup. Ia menutup bukunya, menatap ke depan dengan pandangan kosong sejenak. Ada banyak hal yang bisa ia lakukan, banyak keputusan yang bisa ia ambil. Namun ia memilih untuk menunggu. Menunggu bukan berarti menyerah. Bagi Naya, menunggu adalah bagian dari strategi hidup. Ia tahu kapan harus melangkah, dan kapan harus diam. Ari pulang menjelang malam. Naya menyambutnya dengan sikap yang sama seperti pagi tadi. Tidak berubah, tidak berlebihan. Ia menyiapkan makan malam, mereka makan bersama, lalu kembali ke aktivitas masing-masing. Di malam hari, saat rumah kembali sunyi, Naya duduk di tepi ranjang. Ia melepas ikatan rambutnya, menyisirnya perlahan. Ia menatap dirinya di cermin sekali lagi. Tidak ada penyesalan di wajah itu, tidak pula kemarahan. Hanya ketenangan yang jarang dimiliki oleh orang-orang yang terlalu sibuk membuktikan diri. Naya mematikan lampu, berbaring, dan memejamkan mata. Di balik ketenangannya, ada keyakinan yang tidak pernah goyah. Ia tidak lemah. Ia hanya memilih diam. Dan dalam diam itu, ia sedang menunggu waktunya sendiri. Ari tumbuh dalam rumah yang selalu mengajarkannya satu hal sejak kecil. Nama baik adalah segalanya. Ia lahir dengan nama belakang yang dikenal, dikelilingi oleh orang-orang yang terbiasa menilai manusia dari cara berpakaian, tempat duduk, dan siapa yang mereka kenal. Sejak kecil, Ari sudah diajari bagaimana cara berbicara yang pantas, cara duduk yang dianggap berkelas, dan cara tersenyum yang tidak berlebihan. Semua diajarkan dengan rapi, nyaris tanpa celah. Ayah Jaka adalah sosok yang jarang banyak bicara, tetapi setiap ucapannya selalu mengandung bobot. Dalam keluarga, kata-kata ayah Jaka seperti hukum tak tertulis. Ibu Siti, di sisi lain, adalah penjaga kehormatan keluarga. Ia memastikan segalanya tampak sempurna di mata luar. Rumah harus selalu rapi, tamu harus disambut dengan sikap yang tepat, dan menantu harus membawa kebanggaan, bukan sekadar status. Di lingkungan seperti itu, Ari belajar hidup dengan standar tinggi. Ia terbiasa melihat orang tuanya berdiri sejajar dengan para pejabat, pengusaha, dan tokoh-tokoh yang disegani. Obrolan di meja makan bukan tentang perasaan, melainkan tentang relasi, peluang, dan citra.
Ari tumbuh menjadi pria yang tahu bagaimana membawa diri, tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam demi menjaga kehormatan keluarga. Namun di balik semua itu, Ari juga memiliki sisi lain yang jarang ia tunjukkan. Ia bukan pria yang sepenuhnya kaku. Ada bagian dari dirinya yang lelah dengan tuntutan, yang ingin hidup lebih sederhana tanpa harus terus-menerus membuktikan sesuatu. Sisi itulah yang membuatnya tertarik pada Naya. Pertemuan mereka tidak berlangsung dramatis. Tidak ada kisah cinta yang meledak-ledak. Ari mengenal Naya sebagai perempuan yang tidak banyak bicara, tidak berusaha menarik perhatian, dan selalu tampak tenang dalam situasi apapun. Awalnya, Ari mengira Naya hanya pemalu. Namun semakin lama, ia menyadari bahwa ketenangan Naya bukan karena takut, melainkan karena ia memang tidak merasa perlu berbicara lebih dari yang diperlukan. Bersama Naya, Ari merasa hidupnya lebih ringan. Tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan untuk selalu terlihat sempurna. Naya menerima Ari apa adanya, tanpa menilai dari latar belakang keluarganya. Itu membuat Ari merasa dihargai sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai anak ayah jaka atau putra keluarga terpandang. Ari mencintai Naya dengan caranya sendiri. Ia menunjukkan kasih sayang melalui tindakan-tindakan kecil, bukan kata-kata manis. Ia jarang mengumbar perasaan, tetapi kehadirannya konsisten. Ia merasa telah memilih dengan benar ketika menikahi Naya, meskipun ia tahu sejak awal bahwa keluarganya tidak sepenuhnya setuju. Setelah menikah, Ari berada di persimpangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di satu sisi, ia adalah suami dari seorang perempuan yang memilih hidup sederhana dan tidak suka menonjolkan diri. Di sisi lain, ia tetaplah anak dari keluarga yang menjunjung tinggi gengsi dan nama besar. Dua dunia itu berjalan berdampingan, tetapi tidak pernah benar-benar menyatu. Ari seringkali menganggap ketenangan Naya sebagai tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Ia melihat istrinya tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut, dan jarang menunjukkan emosi berlebihan. Itu membuat Ari merasa tidak ada masalah besar yang perlu dibicarakan. Ia tidak menyadari bahwa diamnya Naya bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Di hadapan keluarganya, Ari tetap memainkan perannya sebagai putra yang patuh. Ia mendengarkan nasihat Ibu Siti, menuruti arahan Ayah Jaka, dan berusaha menjaga keseimbangan agar tidak memicu konflik. Ia sering memilih jalan tengah, meskipun jalan itu terkadang berarti mengabaikan perasaan Naya tanpa sengaja. Hubungan Ari dan Naya berjalan dengan ritme yang tenang. Mereka tidak sering bertengkar, tetapi juga tidak selalu berbagi segalanya. Ada jarak halus yang terbentuk perlahan, seperti celah tipis yang nyaris tak terlihat. Ari tidak benar-benar menyadari jarak itu, karena baginya, selama rumah tangga berjalan tanpa keributan, semuanya baik-baik saja. Ari jarang bertanya terlalu jauh tentang pikiran Naya. Ia menganggap istrinya akan berbicara jika memang ada yang perlu disampaikan. Ia tidak tahu bahwa Naya adalah tipe perempuan yang lebih memilih menyelesaikan sesuatu sendiri daripada membebani orang lain dengan ceritanya. Dalam kesehariannya, Ari tetap menjalani hidup sesuai dengan standar yang ia kenal sejak kecil. Ia bekerja, bersosialisasi, dan menjaga citra. Ia terbiasa berada di lingkungan yang menilai keberhasilan dari tampilan luar. Tanpa sadar, pola pikir itu masih melekat kuat dalam dirinya. Meskipun ia mencintai Naya yang justru bertolak belakang dengan semua itu. Ketika berada bersama keluarga besarnya, Ari sering berada dalam posisi canggung. Ia ingin membela Naya, tetapi ia juga tidak ingin terlihat menentang orang tuanya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya hanya masalah waktu, bahwa keluarganya akan menerima Naya seiring berjalannya waktu. Namun waktu berjalan, dan Ari tidak menyadari bahwa setiap diamnya ia simpan sebagai beban kecil di hati Naya. Setiap kali ia memilih tidak bersuara, setiap kali ia membiarkan sindiran berlalu tanpa tanggapan, jarak itu semakin melebar, meski tetap tidak terlihat di permukaan. Di rumah, Ari melihat Naya tetap menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia melihat istrinya bangun pagi, mengurus rumah, dan menjalani rutinitas tanpa keluhan. Ari merasa nyaman dengan itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa ketenangan itu menyimpan kekuatan yang belum pernah ia lihat. Ari mencintai Naya, itu tidak pernah ia ragukan. Namun cinta itu berdiri di antara dua dunia yang berbeda. Ia belum benar-benar memilih salah satunya. Ia berjalan di tengah,
berharap keseimbangan itu akan bertahan selamanya. Dan tanpa ia sadari, keseimbangan semu itu perlahan menyiapkan sesuatu yang akan menguji semua keyakinannya. Rumah keluarga Ari berdiri megah di atas lahan luas yang dikelilingi pagar tinggi berwarna hitam. Gerbang besinya selalu tertutup rapat, hanya dibuka untuk orang-orang tertentu. Dari luar saja, rumah itu sudah memancarkan jarak. Tidak semua orang bisa masuk begitu saja, dan tidak semua yang masuk benar-benar diterima. Setiap kali Naya melangkah melewati gerbang itu, ada perasaan yang selalu sama. Dadanya terasa sedikit lebih sempit. Langkahnya otomatis melambat, dan napasnya menjadi lebih teratur. Seolah tubuhnya sedang menyesuaikan diri dengan suasana yang tidak pernah benar-benar ramah padanya. Rumah itu terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu penuh aturan yang tak tertulis. Bangunan utama menjulang dengan arsitektur klasik yang terawat sempurna. Pilar-pilar kokoh berdiri di bagian depan, lantainya mengilap, dan setiap sudutnya tertata rapi. Tidak ada satupun barang yang diletakkan sembarangan. Segalanya memiliki tempat, dan setiap tempat memiliki makna. Bagi keluarga itu, kerapian adalah simbol kehormatan. Di ruang tamu utama, sofa-sofa besar tersusun simetris. Meja kaca di tengahnya selalu bersih, tanpa noda, tanpa bekas sidik jari. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal yang tidak pernah benar-benar Naya pahami maknanya. Ia hanya tahu bahwa lukisan-lukisan itu sering dijadikan bahan pembicaraan tamu-tamu penting yang datang. Ibu Siti biasanya duduk di kursi favoritnya, punggung tegak, wajah terawat dengan riasan yang tidak pernah berlebihan, tetapi selalu sempurna. Setiap geraknya mencerminkan kendali. Nada bicaranya tegas, pilihan katanya tajam, dan sorot matanya selalu mengandung penilaian. Ia bukan tipe wanita yang berteriak untuk menunjukkan kekuasaan. Keberadaannya saja sudah cukup membuat orang lain menahan diri. Ibu Siti sangat menjaga citra keluarga. Baginya, nama baik bukan sekadar kebanggaan, melainkan kewajiban. Segala sesuatu harus terlihat pantas, terhormat, dan layak dibanggakan. Ia tidak suka kejutan, tidak suka hal-hal yang di luar kendali, dan tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya pada sesuatu yang dianggap tidak sejalan dengan standar keluarganya. Ketika Naya masuk ke ruangan itu, Ibu Siti jarang menyambut dengan hangat. Paling sering, hanya anggukan singkat atau sapaan seperlunya. Tatapannya sering berhenti di pakaian Naya, bukan untuk memuji, melainkan untuk menilai. Tidak ada komentar langsung, tetapi diamnya justru terasa lebih tajam. Ayah Jaka hampir selalu berada di ruang kerja atau duduk di sudut ruangan dengan ekspresi datar. Ia bukan pria yang gemar berbasa-basi. Ketika berbicara, suaranya rendah dan tenang, tetapi setiap kalimatnya memiliki bobot. Dalam keluarga itu, keputusan besar tidak pernah diambil tanpa persetujuannya. Ayah Jaka membangun bisnis keluarga dengan tangan dingin. Ia tidak suka pamer, tidak suka bicara berlebihan, dan jarang menunjukkan emosi. Namun semua orang tahu, dialah pusat kendali. Bahkan Ibu Siti, dengan segala wibawanya, tetap mempertimbangkan pendapat Ayah Jaka sebelum melangkah lebih jauh. Di hadapan Ayah Jaka, Naya selalu bersikap sopan dan tenang. Ia tidak pernah mencoba menarik perhatian. Ayah Jaka jarang berbicara langsung padanya, kecuali seperlunya. Tidak ada penolakan terang-terangan, tetapi juga tidak ada kehangatan. Hubungan mereka berjalan datar, seperti garis lurus tanpa belokan. Setiap kunjungan ke rumah itu terasa seperti ujian yang tidak pernah Naya daftarkan diri untuk mengikutinya. Ia tahu posisinya sebagai menantu sah, tetapi status itu tidak pernah benar-benar memberinya rasa aman. Ia seperti tamu yang terlalu lama tinggal, diterima secara formal, tetapi tidak pernah dianggap bagian utuh. Di meja makan besar keluarga itu, Naya sering duduk dengan punggung tegak, tangan terlipat rapi, dan pandangan tertunduk sopan. Percakapan di meja makan jarang melibatkannya. Topik yang dibahas biasanya seputar bisnis, relasi, atau kabar dari lingkungan sosial mereka. Nama-nama besar disebutkan dengan mudah, seolah semua orang di ruangan itu sudah seharusnya mengenal mereka. Naya mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak merasa perlu ikut berbicara. Ia sadar, apapun yang ia katakan tidak akan menambah nilainya di mata Ibu Siti. Diam adalah pilihan paling aman. Diam membuatnya tidak disorot, meskipun juga membuatnya semakin terasa tidak terlihat.
Kadang-kadang, Ibu Siti melontarkan pertanyaan singkat pada Naya. Bukan pertanyaan yang tulus, melainkan lebih seperti formalitas. Jawaban Naya yang sederhana seringkali dibalas dengan anggukan singkat atau senyum tipis yang sulit diartikan. Tidak ada pujian, tidak ada dorongan. Ari sering duduk di samping Naya, tetapi kehadirannya tidak selalu memberi rasa nyaman. Ia berada di sana secara fisik, namun pikirannya sering terpecah antara istrinya dan orang tuanya. Naya merasakannya, meski Ari tidak pernah menyadari. Rumah itu memiliki banyak ruangan, tetapi Naya selalu merasa tidak memiliki tempat. Ia tahu kamar tamu, ruang makan, dan ruang keluarga, tetapi semuanya terasa seperti area yang harus ia jaga sikapnya. Tidak ada satu sudut pun yang membuatnya bisa bernapas lega. Ia sering memperhatikan bagaimana Ibu Siti mengatur segalanya. Dari cara menyajikan makanan, menyambut tamu, hingga mengatur jadwal keluarga. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Semua harus berjalan sesuai rencana. Bagi Naya, hidup dengan aturan seketat itu terasa melelahkan, meskipun ia tidak pernah mengeluh. Ayah Jaka jarang ikut campur dalam urusan kecil, tetapi kehadirannya selalu terasa. Ketika ia masuk ke ruangan, percakapan seringkali mereda dengan sendirinya. Semua orang seolah menunggu isyarat darinya, meski ia tidak berkata apa-apa. Naya sering menangkap pandangan ayah Jaka yang sekilas tertuju padanya. Tatapan itu tidak bermusuhan, tetapi juga tidak hangat. Seperti seseorang yang sedang mengamati sesuatu, menilai tanpa perlu mengomentari. Naya tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu tentang dirinya, dan ia tidak berusaha mencari tahu. Setiap kali kunjungan berakhir dan Naya melangkah keluar dari rumah besar itu, ia selalu menarik napas lega. Seolah beban tak terlihat terangkat dari pundaknya. Namun perasaan asing itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tahu, selama ia menjadi bagian dari keluarga Ari, rumah itu akan selalu menjadi tempat yang membuatnya merasa sendirian di tengah keramaian. Naya tidak pernah mencoba mengubah pandangan mereka tentang dirinya. Ia tidak datang dengan niat membuktikan apapun. Ia hanya menjalani perannya sebagai istri Ari dengan caranya sendiri. Ia percaya, penerimaan yang dipaksakan tidak akan pernah tulus. Di balik sikap tenangnya, Naya menyimpan pengamatan yang tajam. Ia melihat dinamika keluarga itu dengan jelas. Ia memahami siapa yang memegang kendali, siapa yang bersuara, dan siapa yang memilih diam. Ia tahu posisi masing-masing, termasuk posisinya sendiri. Dan meski ia terlihat tenang setiap kali melangkah di rumah itu, di dalam hatinya, Naya selalu tahu satu hal. Ia mungkin asing di sana, tetapi ia tidak pernah kecil. Ia hanya belum menunjukkan apapun. Rumah itu berdiri megah dengan segala wibawanya. Tetapi bagi Naya, rumah itu hanyalah tempat persinggahan yang belum tentu akan selamanya ia datangi dengan sikap yang sama. Masa awal pernikahan Naya dan Ari berjalan tanpa letupan besar, tanpa peristiwa yang bisa disebut sebagai luka terbuka. Semuanya tampak baik-baik saja bagi orang luar. Tidak ada suara tinggi, tidak ada pintu dibanting, tidak ada air mata yang jatuh di hadapan banyak orang. Namun justru disitulah letak beratnya. Segalanya berlangsung pelan, rapi, dan konsisten, seperti tetesan air yang jatuh di tempat yang sama setiap hari. Sejak hari pertama Naya resmi menjadi istri Ari, perubahan itu langsung terasa, meski tidak pernah diucapkan secara terang-terangan. Ia tidak pernah dimarahi, tidak pernah dipermalukan secara langsung. Tetapi ada jarak yang sengaja diciptakan, seolah keberadaannya hanya diakui secara administratif, bukan emosional. Ibu Siti tetap bersikap sopan di depan umum. Senyumnya terjaga, kata-katanya tertata. Namun di balik itu, ada sikap yang sulit diabaikan. Setiap kali Naya hadir, ada tatapan singkat yang memindai dari ujung kepala hingga kaki, bukan untuk menilai kerapian, melainkan untuk memastikan bahwa perempuan itu tetap berada di tempat yang menurutnya pantas. Pada awal pernikahan, Naya berusaha menyesuaikan diri. Ia tidak datang dengan ambisi untuk disukai, hanya ingin bersikap benar. Ia mempelajari kebiasaan keluarga itu, memahami jam makan, cara menyapa tamu, dan etika yang harus dijaga. Ia tidak pernah datang terlambat, tidak pernah berpakaian sembarangan, dan tidak pernah berbicara tanpa diminta. Namun tetap saja, selalu ada celah yang membuatnya terlihat tidak sesuai. Bukan karena kesalahan yang ia buat,
melainkan karena asal-usul yang tidak bisa ia ubah. Ibu Siti tidak pernah menyebutnya secara langsung, tetapi kalimat-kalimatnya seringkali mengarah ke sana. Tentang bagaimana seorang istri seharusnya berasal dari keluarga yang setara. Tentang pentingnya latar belakang dalam menjaga kehormatan. Tentang perempuan yang harus membawa nama baik, bukan sekadar niat baik. Semua itu disampaikan dalam bentuk cerita, bukan tuduhan, tetapi selalu diucapkan di hadapan Naya. Naya mendengarnya dengan sikap yang sama setiap kali. Wajahnya tenang, matanya menunduk sopan. Ia tidak memotong, tidak menanggapi lebih dari yang diperlukan. Ari sering duduk di sampingnya, mendengar hal yang sama, tetapi memilih menganggapnya sebagai nasihat umum, bukan sindiran yang diarahkan pada istrinya. Setiap kali Naya dan Ari berkunjung, suasananya selalu serupa. Ibu Siti akan mempersilakan mereka duduk, lalu melanjutkan aktivitasnya. Tidak ada kehangatan yang berlebihan, tidak pula sikap kasar. Perlakuan itu begitu halus hingga sulit untuk diprotes, tetapi cukup terasa untuk membuat Naya sadar akan posisinya. Ayah Jaka tetap seperti biasa. Tidak banyak bicara, tidak menunjukkan sikap khusus. Ia tidak ikut menyudutkan, tetapi juga tidak pernah berdiri membela. Keheningannya justru menegaskan bahwa apa yang terjadi dianggap wajar dalam keluarga itu. Di meja makan, Naya seringkali menjadi pendengar. Ia menyimak percakapan tentang bisnis, tentang relasi, tentang pergaulan yang baginya terasa jauh. Ketika ia mencoba menimpali dengan kalimat singkat, pembicaraan seringkali beralih tanpa benar-benar menanggapi. Tidak ada penolakan, hanya pengabaian yang rapi. Pada awalnya, Naya sempat bertanya dalam hati apakah ia kurang berusaha. Apakah sikapnya terlalu sederhana? Apakah caranya berbicara terlalu datar? Namun pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan. Ia tahu, ia tidak melakukan kesalahan. Ia hanya tidak memenuhi ekspektasi yang tidak pernah ditujukan padanya secara langsung. Ari melihat semua itu, tetapi tidak dengan cara yang sama seperti Naya merasakannya. Baginya, tidak ada masalah selama tidak ada konflik terbuka. Ia meyakinkan dirinya bahwa ibunya hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Ia tidak menyadari bahwa waktu justru menguatkan pola yang sama. Di rumah mereka sendiri, Naya tetap menjalani perannya dengan penuh tanggung jawab. Ia mengurus rumah, memastikan kebutuhan Ari terpenuhi, dan menjaga suasana tetap tenang. Ia tidak membawa cerita dari rumah mertuanya ke dalam rumah tangganya. Ia memilih memisahkan keduanya. Naya percaya bahwa rumah adalah tempat beristirahat, bukan arena pembuktian. Ia tidak ingin Ari terbebani oleh hal-hal yang menurutnya masih bisa ia tanggung sendiri. Ia tidak ingin pernikahan mereka diwarnai oleh keluhan yang berulang. Sikap diam itu membuat segalanya terlihat baik-baik saja. Ari pulang ke rumah yang tenang, dengan istri yang tidak pernah menuntut atau mempersoalkan hal-hal kecil. Ia merasa beruntung memiliki pasangan seperti Naya. Ia tidak pernah bertanya lebih jauh, karena tidak ada tanda yang menunjukkan adanya masalah besar. Namun di balik ketenangan itu, Naya menyimpan kelelahan yang tidak terlihat. Bukan lelah fisik, melainkan lelah menahan diri. Setiap kunjungan ke rumah keluarga Ari mengharuskannya menata ulang sikap, memilih kata, dan menjaga ekspresi. Ia harus selalu berada di posisi aman, tidak terlalu maju, tidak terlalu mundur. Ibu Siti sering membandingkan secara tidak langsung tentang menantu orang lain yang berasal dari keluarga terpandang, tentang bagaimana mereka membawa diri di acara-acara sosial. Naya mendengarnya seperti mendengar hujan di luar jendela. Ada, tetapi tidak ia masukkan ke dalam hati secara terbuka. Tidak ada satupun kata kasar yang dilontarkan. Tidak ada larangan eksplisit. Tetapi perlakuan dingin itu konsisten. Seperti suhu ruangan yang selalu rendah, cukup untuk membuat seseorang menggigil tanpa sadar. Naya tidak pernah membalas dengan sikap dingin. Ia tetap sopan, tetap hadir, dan tetap menjalankan kewajibannya. Ia percaya bahwa membalas perlakuan dengan emosi hanya akan membuat segalanya semakin rumit. Ia memilih jalan yang lebih sunyi. Dalam diamnya, Naya belajar banyak. Ia belajar membaca situasi, memahami dinamika keluarga itu, dan mengenali batas-batas yang tidak boleh ia langgar. Ia tahu kapan harus berbicara, dan lebih sering tahu kapan harus berhenti.
Masa awal pernikahan itu membentuk Naya menjadi semakin tenang. Bukan karena ia kalah, melainkan karena ia sedang menguatkan dirinya sendiri. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun pada Ibu Siti. Ia yakin, pengakuan yang datang karena tekanan tidak akan pernah bernilai. Ari tetap melihat rumah tangganya sebagai sesuatu yang stabil. Ia tidak menyadari bahwa ketenangan itu dibangun oleh kesabaran sepihak. Ia belum memahami bahwa diamnya Naya bukan tanda kelemahan, melainkan pilihan sadar untuk menjaga sesuatu yang lebih besar. Dan di tengah semua itu, Naya terus menjalani hari-harinya dengan fokus yang sama. Ia mengurus rumah tangganya, menjaga dirinya, dan menyimpan keyakinan bahwa setiap orang akan diuji oleh waktunya sendiri. Ia tidak tergesa, tidak gelisah, dan tidak berniat mengubah siapapun. Ia hanya menunggu, sambil tetap berdiri di tempatnya. Ada sisi Naya yang tidak pernah terlihat oleh siapapun di rumah keluarga Ari. Bahkan Ari sendiri hanya mengenal sebagian kecil darinya. Di balik sikapnya yang tenang, rutinitasnya yang sederhana, dan pilihannya untuk selalu berada di belakang layar, Naya menyimpan ketelitian yang jarang dimiliki orang-orang yang terlalu sibuk menunjukkan diri. Setiap pagi, setelah rumah kembali sunyi dan Ari berangkat menjalani aktivitasnya, Naya duduk di ruang kecil yang jarang disentuh siapapun. Ruangan itu tidak besar, tidak istimewa, hanya cukup untuk sebuah meja kerja, kursi, dan lemari arsip yang selalu terkunci rapi. Di sanalah Naya menjadi dirinya yang lain. Tidak ada baju sederhana yang ia kenakan untuk keluar rumah, tidak ada gerakan pelan penuh kehati-hatian. Di ruang itu, pikirannya bekerja cepat, terstruktur, dan tajam. Naya terbiasa mencatat segala hal. Angka-angka bukan sesuatu yang membuatnya pusing. Justru sebaliknya. Ia melihat pola di baliknya, membaca arah, dan menghitung risiko dengan tenang. Setiap pemasukan, sekecil apapun, ia perlakukan dengan hormat. Setiap pengeluaran ia pertimbangkan manfaatnya, bukan sekadar kebutuhannya. Ia tidak pernah menganggap uang sebagai simbol status, melainkan alat untuk menjaga kendali. Sejak jauh sebelum menikah dengan Ari, Naya sudah membangun kebiasaan itu. Hidup yang tidak selalu mudah membuatnya belajar satu hal. Ketergantungan adalah bentuk kerentanan paling berbahaya. Ia melihat bagaimana orang-orang yang terlalu percaya pada satu sumber bisa runtuh ketika sumber itu hilang. Dari sanalah Naya membangun prinsipnya sendiri. Ia tidak pernah menunggu orang lain untuk menyelamatkannya. Ia menyiapkan dirinya sendiri. Namun kecerdasan Naya tidak berhenti pada soal keuangan. Ia memiliki jaringan yang luas, meski tidak terlihat. Orang-orang yang mengenalnya mengenal Naya sebagai sosok yang dapat dipercaya, tidak banyak bicara, dan selalu menepati janji. Ia tidak membangun hubungan dengan basa-basi, melainkan dengan konsistensi. Naya jarang muncul di acara-acara besar. Jarang terlihat di lingkaran sosial keluarga Ari. Tapi namanya dikenal di tempat-tempat lain, dalam lingkup yang tidak pernah disinggung di meja makan keluarga itu. Ia tidak pernah membawa cerita itu ke rumah. Baginya, pencapaian bukan sesuatu yang harus diumumkan, apalagi dijadikan alat untuk mengangkat posisi diri. Ia tahu bagaimana caranya bersikap rendah hati tanpa merendahkan diri sendiri. Dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, Naya selalu mengambil peran yang tenang. Ia tidak pernah meminta Ari menyerahkan segalanya padanya. Ia justru membiarkan Ari merasa memiliki kendali. Ia hanya memastikan semuanya berjalan rapi. Jika ada keputusan besar yang harus diambil, Naya sudah memikirkan berbagai kemungkinan sebelum Ari sempat menyadarinya. Namun ia tidak pernah mengklaim apapun sebagai hasil usahanya. Ketika sesuatu berjalan baik, ia membiarkan Ari merasa bahwa itu adalah hasil kerja bersama, atau bahkan hasil keputusan Ari sendiri. Bagi Naya, tidak ada kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan atas hal-hal yang bisa ia pastikan berjalan dengan baik. Ia tahu, terlalu bersinar di tengah keluarga seperti keluarga Ari hanya akan memancing masalah. Terutama di hadapan Ibu Siti, yang selalu menilai segala sesuatu dari sudut pandang gengsi. Naya tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia tidak ingin membuat siapapun merasa terancam. Ia juga tidak ingin Ari bergantung padanya. Itu adalah prinsip yang ia pegang teguh. Naya mencintai Ari, tetapi ia tidak ingin cinta itu berubah menjadi ketergantungan. Ia ingin Ari tetap berdiri sebagai dirinya sendiri, dengan kepercayaan diri dan harga diri yang utuh.
Ia tidak ingin Ari merasa kecil karena merasa diselamatkan oleh istrinya. Karena itu, setiap keputusan besar yang ia ambil, ia simpan rapat-rapat. Ia tidak pernah membicarakannya kecuali benar-benar diperlukan. Ia percaya, bantuan yang diumbar hanya akan menciptakan hutang perasaan, bukan ketulusan. Naya lebih memilih membantu dari kejauhan. Ia mengatur, mengamankan, dan menyiapkan jalan keluar tanpa banyak orang sadari. Ia tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung. Ia hanya ingin memastikan bahwa jika suatu hari badai datang, ia tidak berdiri tanpa perlindungan. Dalam kesehariannya, Naya tetap tampil seperti biasa. Ia tetap perempuan sederhana yang tidak banyak bicara. Ia tetap menantu yang tampak biasa saja di mata Ibu Siti. Ia tetap istri yang terlihat tenang di samping Ari. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok, tidak ada tanda-tanda bahwa ia menyimpan sesuatu yang lebih besar. Namun di balik semua itu, Naya selalu mempersiapkan dirinya. Ia membaca banyak hal, memperluas wawasan, dan menjaga hubungannya dengan orang-orang yang ia percaya. Ia tidak mencampur-adukan urusan pribadi dengan urusan rumah tangga. Ia tahu batas, dan ia menjaganya dengan disiplin. Kadang-kadang, Naya memandang Ari yang tampak nyaman dengan hidupnya saat ini. Ia tidak pernah merasa iri, tidak pula ingin mengambil alih. Ia justru ingin Ari tetap berada di posisi yang membuatnya merasa aman. Naya percaya, cinta yang sehat tidak membuat salah satu pihak merasa lebih rendah. Ia tidak pernah memikirkan untuk menggunakan apa yang ia miliki sebagai alat untuk membungkam orang lain. Ia tahu, kekuatan sejati justru terletak pada kemampuan menahan diri. Namun bukan berarti Naya tidak tahu nilai dari apa yang ia pegang. Ia sadar betul bahwa apa yang ia miliki bukan hal kecil. Ia hanya memilih waktu yang tepat untuk menggunakannya. Dan selama waktu itu belum tiba, ia akan tetap diam. Bagi Naya, hidup bukan soal siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling siap ketika keadaan berubah. Ia tidak berlomba-lomba untuk terlihat unggul. Ia membangun pijakannya sendiri, pelan tapi kokoh. Ia percaya, pertolongan sejati tidak perlu diumbar, tidak perlu diumumkan, dan tidak perlu digunakan untuk mempermalukan siapapun. Pertolongan sejati hanya perlu satu hal, waktu yang tepat. Dan sampai waktu itu tiba, Naya akan tetap menjadi dirinya yang paling orang remehkan. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia hadir perlahan, hampir tidak terlihat, seperti retakan halus pada dinding rumah yang terlalu lama berdiri tanpa pernah benar-benar diperiksa. Bagi orang luar, keluarga Ari masih tampak sama seperti sebelumnya, terhormat, mapan, dan penuh wibawa. Namun bagi mereka yang berada di dalamnya, terutama Ayah Jaka dan Ibu Siti, ada kegelisahan yang mulai mengendap dan sulit diabaikan. Awalnya hanya hal-hal kecil. Jadwal Ayah Jaka yang berubah tanpa penjelasan. Ia yang biasanya tenang dan teratur, mulai sering pulang lebih larut. Wajahnya tetap datar, langkahnya tetap mantap, tetapi ada kelelahan yang tidak biasa disorot matanya. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja, pintunya tertutup rapat, dan panggilan teleponnya menjadi lebih singkat, lebih serius. Ayah Jaka bukan tipe pria yang membawa pulang beban pekerjaannya ke meja makan. Ia selalu menjaga agar rumah tetap menjadi tempat yang stabil. Namun belakangan, keheningan di meja makan terasa berbeda. Bukan hening yang tenang, melainkan hening yang penuh pikiran. Ia lebih sering terdiam, hanya mengangguk ketika Ibu Siti berbicara, dan jarang memberi komentar panjang seperti dulu. Ibu Siti adalah orang pertama yang merasakan perubahan itu, meski ia tidak pernah mengakuinya secara terbuka. Ia mulai lebih sering mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Tangannya yang biasanya sibuk mengatur rumah, kini sering berhenti di tengah aktivitas, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. Senyumannya masih terjaga, tetapi lebih kaku. Kecemasan Ibu Siti muncul dalam bentuk yang berbeda. Ia menjadi lebih mudah gelisah terhadap hal-hal kecil. Sedikit keterlambatan, sedikit perubahan rencana, bisa membuatnya terlihat tidak nyaman. Ia mulai sering menanyakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia pertanyakan. Tentang jadwal, tentang kepastian, tentang sesuatu yang ia sendiri sulit jelaskan. Namun di depan Naya, semuanya tetap sama. Ketika Naya datang berkunjung, Ibu Siti tetap tampil dengan sikap tegaknya. Riasan wajahnya sempurna, pakaiannya rapi,
dan nada bicaranya tetap terkontrol. Tidak ada satupun tanda bahwa ada sesuatu yang goyah di balik semua itu. Kesombongan yang selama ini menjadi tameng keluarga itu tetap dipertahankan. Ayah Jaka juga tidak menunjukkan apapun di hadapan Naya. Ia tetap menyapa singkat, tetap menjaga jarak, dan tetap terlihat sebagai pria yang memegang kendali penuh. Tidak ada keluhan, tidak ada cerita. Seolah-olah semua berjalan seperti biasa. Namun Naya melihatnya. Ia melihat perubahan kecil yang mungkin tidak disadari orang lain. Cara ayah Jaka memegang cangkirnya sedikit lebih lama, seolah membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Cara Ibu Siti menghela napas pelan ketika mengira tidak ada yang memperhatikan. Cara percakapan tiba-tiba terhenti ketika topik tertentu hampir tersentuh. Naya tidak menanyakannya. Ia tidak menunjukkan bahwa ia menyadari apapun. Ia tetap bersikap seperti biasa, datang dengan sopan, duduk dengan tenang, dan mendengarkan tanpa banyak bicara. Ia tahu, keluarga itu tidak akan pernah membuka diri pada seseorang yang mereka anggap tidak setara. Di hadapan Naya, kesombongan justru terasa lebih kaku. Seolah Ibu Siti berusaha keras memastikan bahwa menantunya itu tidak melihat celah sedikit pun. Sindiran-sindiran kecil yang dulu sering muncul kini berganti dengan sikap dingin yang lebih rapi. Tidak ada lagi komentar panjang, hanya tatapan dan nada bicara yang tetap menempatkan Naya di posisi bawah. Ari sendiri mulai merasakan ada sesuatu yang berubah, meski ia belum bisa menunjukkannya dengan jelas. Ia mendengar percakapan terpotong. Ia melihat ayahnya lebih sering membawa pulang berkas-berkas. Namun ketika ia bertanya, jawabannya selalu sama. Semua baik-baik saja. Ari memilih mempercayainya. Bagi Naya, perubahan itu bukan kejutan. Ia tidak langsung mengaitkannya dengan sesuatu yang besar, tetapi nalurinya bekerja dengan tenang. Ia terbiasa membaca situasi tanpa harus bertanya. Ia melihat pola, mencatat perubahan, dan menyimpannya dalam pikirannya sendiri. Ia memperhatikan bagaimana Ibu Siti mulai lebih sering membicarakan soal penghematan, meski dibungkus dengan alasan yang terdengar masuk akal. Tentang pentingnya hidup sederhana, tentang kehati-hatian dalam pengeluaran. Kalimat-kalimat itu terdengar ironis, mengingat selama ini Ibu Siti selalu menekankan gengsi dan citra. Namun lagi-lagi, semua itu tidak pernah diarahkan langsung pada Naya. Seolah ada kesepakatan tak tertulis bahwa menantu itu tidak perlu tahu apa-apa. Ia cukup hadir, cukup diam, dan cukup berada di tempatnya. Naya tidak merasa tersinggung. Ia justru semakin tenang. Ia tahu, orang-orang yang sedang cemas seringkali paling keras menjaga topeng mereka. Kesombongan di saat-saat seperti itu bukan lagi kebanggaan, melainkan pertahanan. Di rumahnya sendiri, Naya tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia tidak membicarakan apa yang ia lihat. Ia tidak menghubungkan titik-titik itu secara terbuka. Ia hanya mencatat, menyimpan, dan memastikan bahwa dirinya siap jika suatu hari semua itu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi disembunyikan. Ia tahu, keluarga seperti keluarga Ari tidak akan meminta bantuan dengan mudah. Terlebih kepada seseorang yang selama ini mereka pandang rendah. Jika masalah itu benar-benar membesar, mereka akan berusaha menutupinya hingga titik terakhir. Dan disitulah, menurut Naya, letak ujian sebenarnya. Ia tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia tidak terburu-buru menawarkan diri. Ia memahami betul bahwa bantuan yang datang terlalu cepat seringkali dianggap sebagai penghinaan. Ia memilih menunggu, mengamati, dan tetap berada di posisinya. Sementara itu, ayah Jaka semakin sering mengurung diri dalam pikirannya. Beban yang ia pikul tidak ia bagi dengan siapapun. Ia adalah tipe pria yang percaya bahwa kendali harus tetap berada di tangannya, apapun yang terjadi. Bahkan ketika situasi mulai terasa goyah, ia tetap berdiri dengan sikap yang sama. Ibu Siti pun berusaha menjaga rumah tetap terlihat sempurna. Ia memastikan tidak ada satupun tamu yang melihat retakan. Ia mengatur segalanya dengan lebih ketat, lebih kaku. Namun kecemasan itu tetap merembes, muncul dalam bentuk kegelisahan yang sulit disembunyikan sepenuhnya. Dan Naya, dengan sikapnya yang tenang, menjadi saksi dari semua itu. Ia tidak ikut campur, tidak pula menutup mata. Ia hanya berdiri di antara, seperti biasa. Diam, tetapi tidak buta. Tenang,
tetapi tidak lengah. Kesombongan masih berdiri kokoh di depan Naya. Namun di baliknya, fondasi itu mulai diuji oleh sesuatu yang tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan nama besar dan gengsi. Dan Naya tahu, ketika hari itu benar-benar tiba, semuanya akan berubah. Tekanan itu datang tanpa suara, namun perlahan menempel di bahu Ari. Awalnya hanya rasa lelah yang tidak biasa. Ia pulang lebih sering dengan wajah kosong, duduk lebih lama sebelum berbicara, dan kadang menatap sesuatu tanpa benar-benar melihatnya. Ari tidak pernah menyebutkan apa yang mengganggunya, bahkan pada dirinya sendiri. Ia hanya tahu, ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu tidak memberinya ruang untuk bernapas dengan lega. Di rumah orang tuanya, Ari semakin sering dipanggil tanpa alasan yang jelas. Bukan untuk dimarahi, bukan pula untuk diberi tugas khusus. Ia hanya diminta hadir, duduk, mendengarkan. Ayah Jaka berbicara seperlunya. Ibu Siti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terdengar biasa, namun syarat makna. Tentang pekerjaan Ari, tentang penghasilannya, tentang rencana ke depan. Semua ditanyakan dengan nada datar, tetapi berulang. Ari menjawab sebisanya. Tidak ada yang benar-benar ia pahami dari kegelisahan itu. Setiap kali ia mencoba menggali lebih jauh, jawaban yang ia terima selalu menggantung. Semua masih dalam kendali, begitu kata Ayah Jaka. Tidak perlu khawatir, begitu kata Ibu Siti. Namun justru kalimat-kalimat itulah yang membuat Ari merasa semakin tidak tenang. Ia mulai menyadari bahwa ada pembicaraan yang sengaja tidak melibatkannya sepenuhnya. Pintu ruang kerja ayahnya sering tertutup ketika ia datang. Percakapan yang terhenti ketika ia melangkah masuk. Tatapan singkat yang saling bertukar antara Ayah Jaka dan Ibu Siti. Semua itu menimbulkan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Ari membawa pulang perasaan itu ke rumahnya sendiri, tetapi tidak pernah benar-benar meletakkannya di hadapan Naya. Ia tidak ingin istrinya ikut terbebani oleh sesuatu yang bahkan ia sendiri belum mengerti. Ari meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya fase sementara, bahwa keluarganya sedang menghadapi tekanan yang akan berlalu dengan sendirinya. Namun menutup sesuatu, sekecil apapun, selalu meninggalkan jarak. Di rumah, Ari mulai lebih sering diam. Bukan karena marah, bukan pula karena tidak peduli. Ia hanya kelelahan secara mental. Ia duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangannya tanpa benar-benar membacanya. Ia menjawab pertanyaan Naya dengan singkat, seperlunya, lalu kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Naya merasakan perubahan itu, meski Ari tidak pernah mengatakannya. Ia mengenali bahasa diam, karena ia sendiri telah lama hidup dengannya. Ia melihat cara Ari menarik napas lebih panjang, cara bahunya menegang tanpa alasan jelas, dan cara pandangannya yang sering kosong. Namun Naya tidak mendesak. Ia tidak bertanya dengan nada curiga, tidak menuntut penjelasan. Ia hanya hadir seperti biasa, menyediakan makanan, menjaga rumah tetap tenang, dan memberi ruang. Naya tahu, ada orang-orang yang hanya bisa bicara ketika mereka siap, bukan ketika diminta. Namun kehadiran tanpa sentuhan emosi itu perlahan menciptakan jarak yang tak terlihat. Mereka masih duduk di meja yang sama, tidur di ranjang yang sama, dan berbagi rutinitas yang sama. Tetapi ada sesuatu yang hilang di antara mereka. Bukan cinta, melainkan kedekatan. Ari merasa Naya semakin sulit dijangkau, padahal Naya tidak berubah sedikit pun. Ia tetap tenang, tetap perhatian, tetap tidak banyak bicara. Justru karena itulah Ari merasa semakin sendirian. Ia ingin bercerita, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ia takut membuka sesuatu yang belum ia pahami akan membuatnya terlihat lemah. Ia juga takut, jika Naya tahu terlalu banyak, ia akan melihat Ari sebagai pria yang tidak mampu melindungi keluarganya sendiri. Di sisi lain, Naya merasakan kehambaran itu dengan cara yang berbeda. Ia tidak menyalahkan Ari, tidak pula menaruh curiga berlebihan. Ia hanya menyadari bahwa ada dinding tipis yang mulai terbentuk. Dinding yang bukan dibangun oleh pertengkaran, melainkan oleh hal-hal yang tidak pernah diucapkan. Malam-malam mereka menjadi lebih sunyi. Percakapan sebelum tidur semakin singkat. Ari sering terlelap lebih cepat, atau justru terjaga lebih lama tanpa berkata apa-apa. Naya tidak membangunkannya untuk bertanya. Ia membiarkan waktu berjalan. Sesekali,
Ari memandang Naya dengan perasaan bersalah yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia tahu, istrinya tidak pernah menuntut apapun. Justru itu yang membuatnya semakin merasa tertekan. Ia ingin menjadi suami yang lebih baik, tetapi keadaan membuatnya merasa terjepit di antara peran sebagai anak dan peran sebagai suami. Di hadapan orang tuanya, Ari tetap berusaha tampil tenang. Ia menahan diri untuk tidak terlihat panik. Ia masih membawa nama keluarga itu, dan ia tahu, setiap geraknya diperhatikan. Ia tidak ingin menambah beban dengan menunjukkan kebingungan. Namun semakin ia menahan, semakin berat tekanan itu terasa. Naya, dengan caranya sendiri, mulai lebih banyak mengamati. Bukan mengawasi, melainkan membaca. Ia melihat bagaimana Ari pulang dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Ia melihat perubahan kecil dalam kebiasaan Ari, hal-hal yang sering luput dari perhatian orang lain. Ia menyimpannya dalam hati, tanpa kesimpulan tergesa. Hubungan mereka tidak retak, tetapi renggang. Tidak ada luka yang menganga, tetapi ada ruang kosong yang tumbuh perlahan. Mereka berjalan berdampingan, namun dengan pikiran masing-masing. Ari merasa semakin terjepit oleh hal-hal yang tidak ia pahami sepenuhnya. Naya merasa semakin perlu menjaga jarak agar tidak melukai sesuatu yang masih rapuh. Keduanya memilih diam, dengan alasan yang berbeda, tetapi hasil yang sama. Dan dalam kehambaran itulah, sesuatu terus bergerak di luar kendali mereka. Tekanan yang belum menemukan jalan keluar, rahasia yang masih tersimpan, dan jarak emosional yang perlahan membentuk arah baru bagi hubungan mereka. Tidak ada yang runtuh. Belum. Namun keseimbangan yang selama ini mereka kenal, mulai bergeser tanpa suara. Naya mengetahui semuanya bukan dari Ari, dan bukan pula dari keluarga suaminya. Informasi itu datang dengan cara yang nyaris tak disengaja, namun cukup jelas untuk membuatnya memahami gambaran besar. Sebuah percakapan singkat yang ia dengar ketika bertemu kenalan lama, sepotong keluhan yang terucap tanpa sadar, dan beberapa angka yang langsung terbaca sebagai masalah bagi seseorang yang terbiasa mengelola keuangan dengan rapi. Tidak ada kepanikan di wajah Naya saat kepingan itu tersusun. Ia hanya diam lebih lama dari biasanya. Bukan terkejut, bukan pula merasa dikhianati. Ia justru memahami mengapa Ari memilih bungkam. Ada rasa malu yang tidak diucapkan, ada harga diri yang sedang dijaga setipis mungkin agar tidak runtuh. Malam itu, Naya duduk sendiri di ruang kerja kecilnya. Ia membuka catatan, meninjau ulang perhitungan, dan menghubungi 1-2 orang dengan bahasa yang sangat hati-hati. Tidak ada permintaan tolong, tidak ada kalimat berlebihan. Ia hanya memastikan satu hal, seberapa jauh kondisi itu sudah bergerak ke arah yang berbahaya. Jawaban yang ia terima cukup untuk membuatnya menarik napas panjang. Namun tetap, tidak ada kemarahan. Tidak pada Ari. Tidak pula pada ayah Jaka atau Ibu Siti. Naya memahami bahwa setiap orang punya cara berbeda menghadapi keterpurukan. Sebagian memilih bicara, sebagian memilih menyembunyikan. Keluarga Ari jelas berada di kelompok kedua. Ia juga tahu satu hal lain yang jauh lebih penting. Bantuan yang salah cara bisa berubah menjadi penghinaan. Terlebih bagi orang-orang yang masih menggenggam kesombongan sebagai tameng terakhir. Karena itu, Naya tidak berniat membicarakan temuannya dengan Ari terlebih dahulu. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena ia tidak ingin membuat suaminya berada di posisi sulit. Ia memilih bertindak tenang, seolah tidak mengetahui apa-apa. Beberapa hari kemudian, Naya menyebutkan niatnya untuk berkunjung ke rumah orang tua Ari. Alasannya sederhana, terlalu sederhana untuk dicurigai. Ia membawa buah tangan seperti biasa, berbincang ringan, dan menjaga sikapnya tetap rendah. Ari mengantarnya tanpa banyak bicara, hanya mengangguk dan sesekali melirik ke arahnya dengan tatapan lelah. Di rumah itu, suasana masih sama. Ayah Jaka tetap berbicara seperlunya. Ibu Siti tetap menjaga citra seolah semuanya baik-baik saja. Namun Naya melihat detail-detail kecil yang luput dari pandangan orang lain. Cara Ibu Siti memeriksa ponselnya berulang kali. Cara ayah Jaka menghentikan pembicaraan ketika topik keuangan nyaris tersentuh. Naya tidak menyinggung apapun. Ia tidak bertanya. Ia hanya mendengarkan. Ketika waktu beranjak sore dan Ari dipanggil ke ruang belakang untuk membantu sesuatu, Naya berdiri dan mendekati Ibu Siti dengan langkah pelan. Tidak ada raut wajah serius,
tidak pula senyum berlebihan. Ia hanya terlihat seperti menantu yang ingin bicara sebentar. "Ada titipan sedikit," ucap Naya lembut sambil mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Amplop itu sederhana, tidak tebal berlebihan, tidak mencolok. Ibu Siti sempat terdiam, menatap benda itu dengan alis sedikit mengernyit. Ayah Jaka yang melihat dari kejauhan ikut mendekat, ekspresinya waspada. "Ini apa?" tanya Ibu Siti, nada suaranya menjaga jarak. Naya tidak langsung menjawab. Ia meletakkan amplop itu di atas meja, mendorongnya perlahan ke arah mereka. "Bukan apa-apa. Anggap saja titipan sementara. Tidak perlu dipikirkan. Tidak ada kata bantuan. Tidak ada kata pinjaman. Tidak ada penjelasan panjang." Ayah Jaka menatap Naya lama. Ada kebanggaan yang terluka di sana, jelas terlihat. Namun juga ada kelelahan yang sudah terlalu lama disembunyikan. Ia tidak menyentuh amplop itu, seolah benda tersebut bisa mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia tutupi. "Kami tidak." Ayah Jaka mengawali, lalu berhenti. Naya menggeleng pelan. "Tidak perlu dijelaskan. Dan tidak perlu dibalas. Saya hanya ingin memastikan satu hal. Tidak ada yang harus merasa direndahkan." Kalimat itu jatuh dengan tenang, tanpa tekanan. Ibu Siti menelan ludah. Tangannya gemetar sesaat sebelum akhirnya menyentuh amplop itu. Bukan untuk membukanya, hanya untuk memastikan benda itu nyata. Matanya berkaca, tetapi kepalanya tetap tegak. Ia masih menjaga harga dirinya, meski jelas ada perasaan campur aduk yang sulit disembunyikan. "Kenapa?" tanyanya lirih, nyaris tidak terdengar. "Karena keluarga," jawab Naya singkat. Tidak ada penjelasan lebih jauh. Tidak ada kalimat yang mengungkit masa lalu. Tidak ada sindiran tentang sikap atau kesombongan. Naya tahu, satu kata berlebih bisa mengubah niat baik menjadi luka. Ari kembali ke ruang tamu beberapa menit kemudian. Ia melihat amplop itu di atas meja dan langsung memahami ada sesuatu yang terjadi. Wajahnya menegang, matanya berpindah dari orang tuanya ke Naya. Namun Naya hanya menatapnya sekilas, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak meminta persetujuan, tidak pula menuntut pengakuan. Ari tidak bertanya saat itu. Ia memilih diam, sama seperti Naya. Namun di dalam dirinya, ada perasaan yang sulit ia uraikan. Campuran antara lega, malu, dan kebingungan. Perjalanan pulang mereka sunyi. Bukan sunyi yang canggung, melainkan sunyi yang penuh pikiran. Ari berkali-kali ingin membuka pembicaraan, tetapi kata-kata terasa berat di lidahnya. Sementara Naya menatap jalan di depan dengan tenang. Ia tidak menyesal dengan keputusannya. Ia tahu, apa yang ia lakukan hari itu bukan akhir dari apapun. Justru bisa jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Amplop itu hanyalah langkah kecil. Dan Naya sadar, konsekuensinya mungkin akan jauh lebih besar dari yang terlihat. Naya datang ke rumah besar itu seorang diri. Mobil yang ia tumpangi berhenti tepat di depan gerbang tinggi dengan ukiran besi yang selalu tampak angkuh. Rumah itu tidak berubah, megah, sunyi, dan terasa menjaga jarak. Bahkan sebelum kakinya menapak lantai marmer, Naya sudah merasakan udara yang berbeda. Udara yang tidak pernah benar-benar menerimanya, meski namanya tercatat sebagai menantu sah. Ia melangkah masuk setelah pintu dibukakan. Suara sepatunya nyaris tak terdengar, tenggelam oleh luasnya ruangan. Beberapa pelayan menunduk sopan, namun tatapan mereka menyimpan kehati-hatian. Naya membalas dengan anggukan kecil, lalu berjalan ke ruang tamu utama. Ibu Siti sudah duduk di sana. Posturnya tegak, rambutnya tertata rapi, perhiasan yang dikenakan tidak berlebihan namun jelas mahal. Tatapannya mengarah ke depan, bukan menyambut, bukan pula menghindar. Dingin, tegas. Seolah kehadiran Naya hanyalah bagian dari rutinitas yang harus dilalui, bukan sesuatu yang dinantikan. "Naya," sapa Ibu Siti singkat, tanpa senyum. Naya menjawab dengan suara lembut, "Bu." Ia duduk setelah dipersilakan, menjaga jarak yang sopan. Tidak mendekat, tidak pula terlihat canggung. Wajahnya tetap tenang, meski ia merasakan penilaian yang tak diucapkan sedang diarahkan padanya. Tatapan itu bukan sekadar melihat, melainkan mengukur, dari cara berpakaian, sikap tubuh, hingga cara ia meletakkan tas di samping kursi.
Ayah Jaka muncul beberapa saat kemudian. Langkahnya pelan. Wajahnya lebih lelah dari biasanya. Ia menyapa Naya dengan anggukan kecil. Tidak ada percakapan lanjutan. Tidak ada pertanyaan basa-basi. Hanya formalitas yang dijaga rapi, seolah perasaan harus disimpan di balik dinding rumah itu. "Silakan," ucap Ayah Jaka sambil menunjuk kursi seberang, lalu duduk. Naya kembali mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. Keheningan yang tidak nyaman, jeda-jeda panjang yang syarat makna, dan percakapan yang selalu berhenti di permukaan. Tidak ada yang benar-benar ingin mengenalnya. Mereka hanya ingin memastikan ia tahu posisinya. Ibu Siti mengamati Naya dari ujung kepala hingga kaki, lalu mengalihkan pandangan. "Ari tidak ikut?" "Tidak, Bu. Ari ada urusan," jawab Naya singkat. Ibu Siti mendengus pelan. Bukan marah, bukan pula kecewa. Lebih seperti penilaian yang sudah diputuskan sejak awal. Ia mengambil cangkir di depannya, menyesap minuman dengan gerakan anggun, lalu meletakkannya kembali. "Biasanya kamu datang dengan Ari," katanya. Datar. Naya tersenyum tipis. "Saya pikir tidak selalu harus begitu." Jawaban itu tidak disambut. Ibu Siti memilih diam, namun keheningan itu justru terasa menekan. Ayah Jaka menatap meja di depannya. Jarinya bergerak pelan seolah menghitung sesuatu yang tak terlihat. Ada kegelisahan yang berusaha ia sembunyikan, meski Naya menangkapnya dengan jelas. Pembicaraan berjalan singkat dan kaku. Tentang cuaca, tentang kegiatan sehari-hari, tentang hal-hal kecil yang tidak menyentuh inti apapun. Tidak ada yang bertanya kabar Naya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang menyinggung Ari lebih jauh. Semua seolah sepakat menjaga jarak, mempertahankan peran masing-masing. Namun di balik formalitas itu, sikap Ibu Siti semakin terasa berbeda. Tatapannya sering berhenti di wajah Naya dengan sorot meremehkan yang tidak lagi disamarkan. Seolah kehadiran Naya di sana bukan hanya tidak penting, tetapi mengganggu. "Kamu terlihat biasa saja," ucap Ibu Siti tiba-tiba. Naya mengangkat wajahnya. "Biasa bagaimana, Bu?" Ibu Siti menyandarkan punggungnya, menyilangkan tangan. "Seperti biasanya. Tidak ada yang berubah." Nada suaranya terdengar netral, namun maknanya jelas. Naya memahami betul maksud di balik kalimat itu. Tidak ada pujian, tidak ada pengakuan. Semua yang ia lakukan, semua yang ia capai, tidak pernah cukup untuk diakui. "Memang tidak perlu berubah, Bu," jawab Naya tenang. Ibu Siti mengernyit. "Maksudmu?" "Saya nyaman dengan diri saya," kata Naya sederhana. Ayah Jaka melirik mereka sekilas, lalu kembali diam. Ia memilih tidak ikut campur. Sikap itu konsisten sejak awal. Hadir secara fisik, namun jarang terlibat secara emosional. Kuasanya besar, tetapi kata-katanya jarang digunakan untuk melindungi siapapun. Ibu Siti tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. "Nyaman itu bagus. Tapi ada tempatnya. Ada kalanya seseorang perlu tahu diri." Kalimat itu meluncur pelan, namun tajam. Naya tidak langsung menanggapi. Ia menunduk sejenak, bukan karena tertekan, melainkan karena memilih kata yang tepat. Ia tidak ingin percakapan ini berubah menjadi sesuatu yang tidak perlu. "Saya selalu tahu diri, Bu," ucapnya akhirnya. "Karena itu saya tidak pernah menuntut apapun." Keheningan kembali mengisi ruangan. Ibu Siti menatap Naya lebih lama kali ini. Ada ketidaksukaan yang jelas, bercampur dengan sesuatu yang lebih sulit dibaca. Mungkin curiga, mungkin tidak nyaman. Ayah Jaka menghela napas pelan, lalu berdiri. "Saya ada urusan," katanya singkat. "Silakan lanjutkan." Ia pergi meninggalkan mereka berdua. Keputusan itu membuat suasana semakin kaku. Kini hanya ada dua perempuan dengan latar belakang dan cara pandang yang bertolak belakang, duduk berhadapan tanpa niat untuk saling mendekat. Ibu Siti merapikan kerah bajunya. "Kamu tahu, Naya," katanya pelan namun tegas, "keluarga ini punya nama, punya martabat. Tidak semua orang bisa memahaminya." Naya mengangguk. "Saya tahu. Dan tidak semua orang cocok berada di dalamnya." Kali ini, Naya menatap langsung ke arah Ibu Siti. Tidak ada tantangan, tidak pula rasa takut.
Hanya ketenangan yang membuat kalimat itu menggantung tanpa efek yang diharapkan. Saya tidak pernah memaksa cocok, Bu, jawabnya. Saya hanya menjalani peran saya. Ibu Siti terdiam. Ia tidak menyukai jawaban itu. Terlalu tenang, terlalu tidak defensif. Seolah Naya tidak merasa berada di posisi rendah yang selama ini ingin ia tekankan. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan. Tidak ada permusuhan terbuka, namun tidak ada pula kehangatan. Naya berpamitan dengan sopan, menerima anggukan dingin sebagai balasan. Saat ia melangkah keluar dari rumah besar itu, perasaannya tetap sama seperti saat ia datang, tenang, namun waspada. Ia tahu, sikap dingin hari itu bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang menggerogoti ketenangan keluarga itu, dan semakin mereka berusaha menutupinya dengan kesombongan, semakin rapuh dinding yang mereka bangun. Naya tidak merasa tersinggung. Ia justru semakin yakin pada satu hal. Waktu sedang bergerak, dan tidak semua orang siap dengan apa yang akan terungkap ketika waktu itu berhenti. Ibu Siti tidak langsung melanjutkan pembicaraan. Ia berdiri, melangkah perlahan ke dekat jendela besar, lalu memandang keluar seolah sedang menata pikirannya. Keheningan itu terasa disengaja. Cara lama yang selalu ia gunakan untuk menekan tanpa harus meninggikan suara. Naya tetap duduk. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Ia tahu, saat-saat seperti ini bukan tentang kata-kata yang diucapkan, melainkan tentang siapa yang bertahan tanpa goyah. Aku heran, ucap Ibu Siti akhirnya, masih membelakangi Naya. Kenapa Ari bisa memilihmu? Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa basa-basi. Naya mengangkat pandangan, namun tidak menyela. Kamu datang ke sini dengan sikap seolah-olah paham segalanya, lanjut Ibu Siti. Padahal, dari awal aku tahu, kamu bukan siapa-siapa. Ia berbalik. Tatapannya tajam, menusuk tanpa ragu. Perempuan seperti kamu, dibesarkan dari lingkungan biasa, hidup serba sederhana. Apa yang sebenarnya bisa kamu pahami tentang keluarga besar seperti kami? Nada suaranya tetap terkontrol. Tidak ada teriakan. Tidak ada emosi meledak. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Setiap kata diucapkan dengan keyakinan penuh, seolah kebenarannya tidak perlu dipertanyakan. Naya menarik napas pelan. Ia tidak membantah, tidak mengangguk. Ia hanya mendengarkan. Aku sudah lama menahan diri, lanjut Ibu Siti. Aku tidak pernah melarang Ari menikahimu, tapi itu bukan berarti aku harus menganggapmu setara. Kalimat itu diucapkan dengan sangat jelas. Kamu miskin pengalaman, katanya lagi. Miskin pergaulan. Dan jujur saja, juga miskin wawasan. Ibu Siti melangkah lebih dekat. Perempuan seperti kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis, tentang menjaga nama baik, tentang tanggung jawab besar. Yang kamu tahu hanya hidup tenang, cukup dengan apa yang ada. Naya tetap diam. Tatapannya lurus ke depan, tidak menantang, tidak pula menunduk. Hanya diam yang kokoh. Apa kamu pikir, dengan bersikap pendiam dan sok rendah hati, semua orang akan menganggapmu hebat? Ibu Siti tersenyum tipis. Itu tidak bekerja di dunia kami. Saat itu, langkah kaki terdengar dari arah lorong. Ari muncul di ambang pintu. Wajahnya tegang. Jelas ia mendengar sebagian percakapan itu. Matanya bergerak cepat, menatap ibunya, lalu Naya. Namun ia tidak segera bicara. Ibu Siti melirik ke arah Ari. Kamu dengar sendiri, kan? Aku hanya bicara jujur. Ari membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Rahangnya mengeras. Ia tampak ragu, seolah sedang menimbang kata-kata yang tepat. Detik-detik berlalu dengan berat. Naya menoleh ke arah Ari. Bukan dengan tatapan memohon. Tidak ada harapan berlebihan di sana. Hanya satu pandangan singkat yang menyimpan terlalu banyak perasaan. Ari tetap diam. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada semua kalimat Ibu Siti sebelumnya. Kamu lihat. Ibu Siti kembali bicara, nadanya sedikit lebih tajam. Bahkan suamimu pun tahu batasnya. Naya menunduk pelan. Bukan karena malu, melainkan karena ada sesuatu yang perlahan mengendap di dadanya. Rasa yang selama ini ia abaikan. Luka kecil yang terus dibiarkan tanpa perawatan.
Ari, panggil Ibu Siti. Sebagai anak, kamu paham. Perempuan seperti dia tidak akan pernah benar-benar mengerti beban keluarga ini. Ari menelan ludah. Bu. Satu kata itu keluar, lalu terhenti. Tidak ada lanjutan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penolakan. Ibu Siti mengangguk puas. Kamu tahu aku tidak salah. Naya mengangkat wajahnya kembali. Ia menatap Ari lebih lama kali ini. Wajah pria itu menunjukkan kebingungan, kelelahan, dan sesuatu yang menyerupai rasa bersalah. Namun tetap saja, tidak ada satu kalimat pun yang keluar untuk berdiri di sisinya. Saat itulah Naya benar-benar merasakan perih yang berbeda. Bukan karena dihina, bukan karena direndahkan, melainkan karena ia berdiri sendirian, di hadapan orang-orang yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Ibu Siti kembali duduk. Aku tidak melarang kamu datang ke rumah ini, katanya dingin. Tapi pahami posisimu. Jangan merasa terlalu penting. Naya mengangguk pelan. Saya paham, Bu. Jawaban itu membuat Ibu Siti sedikit terkejut. Ia seperti berharap perlawanan, air mata, atau setidaknya pembelaan diri. Namun yang ia dapatkan hanya ketenangan yang sulit ditembus. Ari menatap Naya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi lagi-lagi urung. Ia terjebak di antara rasa hormat pada ibunya dan ketidakmampuannya menghadapi kenyataan. Naya berdiri. Gerakannya tenang, terukur. Ia merapikan tasnya, lalu menatap Ibu Siti dengan sopan. Kalau begitu, saya pamit. Ibu Siti tidak menjawab. Ayah Jaka yang sejak tadi berada di balik pintu hanya mengangguk singkat. Naya melangkah keluar, melewati Ari tanpa menyentuhnya. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak ada kekecewaan yang ditunjukkan. Namun di dalam dirinya, ada satu kesimpulan yang mulai terbentuk dengan sangat jelas. Diamnya Ari hari itu bukan sekadar ketidakberanian. Itu adalah batas. Dan Naya tahu, batas itu kelak akan menentukan banyak hal yang belum terucap. Ibu Siti berdiri dari duduknya dengan gerakan tegas. Tidak ada lagi upaya menjaga suasana. Wajahnya mengeras, rahangnya mengunci, dan matanya menatap Naya tanpa sisa kesabaran. Kalau kamu sudah paham posisi kamu, katanya dingin, lebih baik kamu pulang. Kalimat itu tidak terdengar emosional. Justru terlalu datar untuk disebut sebagai luapan amarah. Namun maknanya jelas. Itu bukan permintaan, bukan pula saran. Itu pengusiran. Naya berdiri tepat di hadapannya. Jarak mereka tidak lebih dari 2 langkah. Di ruangan luas itu, suasana mendadak terasa sempit. Saya belum selesai bicara, ucap Naya pelan, nyaris berbisik. Ibu Siti menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Aku rasa sudah cukup. Aku tidak ingin rumah ini dipenuhi orang-orang yang tidak tahu diri. Kalimat itu jatuh tanpa ragu. Ayah Jaka berdiri di sisi lain ruangan. Tangannya terlipat di belakang punggung, kepalanya sedikit menunduk. Ia mendengar semuanya. Ia memahami arah pembicaraan itu sejak awal. Namun seperti biasa, ia memilih diam. Tidak membenarkan, tidak pula melarang. Diamnya menjadi tembok yang tidak bisa dilewati siapapun. Naya melirik ayah Jaka sekilas. Tidak ada harapan di sana. Tidak ada permohonan. Ia hanya memastikan satu hal, bahwa sikap diam itu adalah pilihan sadar. Ayah, panggil Naya lembut. Ayah Jaka mengangkat wajahnya sebentar. Tatapan mereka bertemu hanya sesaat. Lalu pria itu mengalihkan pandangan, seolah percakapan ini bukan urusannya. Naya mengangguk kecil. Satu anggukan yang lebih mirip penerimaan daripada kepasrahan. Ibu Siti kembali bicara, suaranya kini lebih tajam. Kamu tidak perlu sering-sering datang ke sini. Kehadiranmu tidak membawa apa-apa. Kalimat itu sengaja dipilih. Disusun untuk melukai. Ari berdiri di dekat pintu. Wajahnya pucat. Tangannya mengepal, lalu mengendur lagi. Ia menatap ibunya, lalu Naya, lalu kembali menatap lantai. Dadanya naik turun tidak beraturan. Naya, panggilnya pelan. Naya menoleh. Itu pertama kalinya sejak tadi ia benar-benar menatap Ari. Tatapan itu tidak menuntut, tidak menekan. Hanya menunggu. Ari membuka mulut. Kata-kata hampir keluar, tetapi tertahan.
Ia menghela napas, lalu mengusap wajahnya dengan tangan. Keraguan jelas terlihat di matanya. Bu, mungkin, ucapnya setengah hati. Ibu Siti memotong cepat. Ari, jangan buat aku mengulang kata-kataku. Nada suaranya tegas, penuh otoritas. Ari terdiam. Bahunya sedikit turun, seolah seluruh keberaniannya runtuh dalam satu tarikan napas. Naya menunggu. Beberapa detik terasa panjang. Setiap detik seperti menguji kesetiaan, keberanian, dan pilihan. Namun Ari tidak melangkah, tidak berdiri di sisinya, tidak berkata apa-apa. Naya tersenyum kecil. Senyum yang nyaris tak terlihat, namun syarat makna. Ia mengangguk pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Baik, ucapnya lembut. Ia meraih tasnya. Gerakannya tenang, tidak tergesa, tidak pula dramatis. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat. Amplop yang sejak tadi terasa berat, bukan karena isinya, melainkan karena niat di baliknya. Naya melangkah ke meja. Ia meletakkan amplop itu, lalu berhenti sejenak. Tangannya tidak langsung melepaskan. Sebenarnya, katanya pelan, saya datang dengan niat baik. Ibu Siti menyilangkan tangan. Kami tidak membutuhkannya. Naya mengangguk. Saya tahu. Ia menarik kembali amplop itu, menggenggamnya erat. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Tidak ada kekecewaan yang diperlihatkan. Kalau begitu, izinkan saya pamit, ucapnya sopan. Tidak ada jawaban. Naya melangkah keluar ruangan. Suara sepatunya kembali menggema di lantai marmer. Setiap langkah terasa ringan, meski di dalam dadanya ada sesuatu yang mengendap perlahan. Saat ia melewati Ari, pria itu akhirnya menoleh. Mata mereka bertemu. Ari terlihat ingin mengatakan sesuatu, tetapi terlambat. Semua kata sudah kalah oleh keputusannya sendiri. Naya tidak berhenti. Ia hanya melangkah pergi. Pintu besar itu tertutup di belakangnya dengan suara pelan namun tegas. Udara luar menyambutnya dengan dingin yang jujur. Naya menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia berjalan menuju mobil, menggenggam amplop itu erat di tangannya. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang terasa semakin padat. Naya tahu, langkahnya hari itu bukan sekadar pulang. Itu adalah jarak yang sengaja ia ciptakan. Dan tanpa mereka sadari, jarak itulah yang kelak akan menjadi awal dari kepanikan yang tidak bisa mereka hindari. Waktu tidak berhenti hanya karena satu orang pergi. Di rumah besar itu, hari-hari tetap berjalan seperti biasa di permukaan. Namun di dalamnya mulai muncul retakan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Sejak kepergian Naya, suasana rumah berubah pelan tapi pasti. Tidak ada yang membicarakan kejadian hari itu secara terbuka, seolah semua sepakat menguburnya dalam diam. Namun justru dalam diam itulah kegelisahan tumbuh. Ayah Jaka semakin sering mengurung diri di ruang kerjanya. Pintu tertutup berjam-jam, panggilan telepon datang silih berganti, dan setiap kali ia keluar, wajahnya tampak lebih tegang dari sebelumnya. Kerutan di keningnya semakin dalam, langkahnya semakin berat. Ia jarang duduk lama di ruang tamu, jarang menyentuh hidangan yang disiapkan. Ibu Siti memperhatikan perubahan itu, meski berusaha menyangkalnya. Ia masih menjaga sikapnya di depan orang-orang luar. Masih menghadiri pertemuan sosial, masih mengenakan busana terbaik, masih berbicara dengan nada penuh keyakinan. Namun di balik pintu kamar, ia sering duduk lama menatap ponselnya, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Beberapa rekening mulai dibekukan. Beberapa kerja sama tertunda tanpa kejelasan. Angka-angka yang dulu selalu berada di zona aman kini bergerak liar, tidak lagi bisa dikendalikan dengan cara lama. Kenapa belum masuk? Tanya Ibu Siti suatu pagi, suaranya lebih tinggi dari biasanya. Ayah Jaka tidak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan map di atas meja, mendorongnya perlahan. Belum ada kepastian. Belum ada kepastian atau memang tidak ada, desak Ibu Siti. Ayah Jaka menghela napas panjang. Situasinya berubah. Kalimat singkat itu cukup membuat tangan Ibu Siti gemetar. Ia duduk, mencoba menenangkan diri. Tidak mudah baginya menerima kenyataan bahwa sesuatu yang selama ini ia banggakan mulai goyah. Ari merasakan tekanan itu semakin jelas.
Ia pulang dengan wajah kusut, pikirannya bercabang kemana-mana. Masalah di kantor bercampur dengan masalah keluarga. Telepon dari orang tua tidak lagi berisi nasihat, melainkan pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Dana cadangan masih ada? Tanya ayah Jaka suatu malam. Ari menggeleng pelan. Sudah hampir habis. Ibu Siti menatap Ari tajam. Kamu yakin tidak ada jalan lain? Ari terdiam. Ia tahu ada jalan lain. Ia tahu ada satu nama yang sejak beberapa hari terakhir terus berputar di kepalanya, meski ia belum berani mengucapkannya. Malam-malam di rumah itu menjadi semakin sunyi. Tidak ada percakapan ringan. Tidak ada tawa. Yang ada hanya suara langkah pelan dan desahan napas tertahan. Setiap orang sibuk dengan kecemasannya sendiri. Dan perlahan, tanpa disepakati, nama itu mulai muncul. Naya. Gumam Ibu Siti suatu malam, hampir tidak terdengar. Ayah Jaka menoleh. Apa? Ibu Siti terdiam sejenak. Ia tidak terbiasa menyebut nama itu dengan nada ragu. Dia, waktu itu datang membawa sesuatu. Ayah Jaka mengerutkan kening. Ia teringat amplop yang sempat diletakkan di meja, lalu ditarik kembali. Ia teringat cara Naya berdiri dengan tenang, tanpa memohon, tanpa menuntut. Itu mungkin tidak penting, ucapnya pelan, meski suaranya tidak sepenuhnya yakin. Ibu Siti menggenggam ujung bajunya. Kamu yakin? Tidak ada jawaban. Di hari-hari berikutnya, masalah semakin mendesak. Tenggat waktu semakin dekat. Beberapa pihak mulai menagih dengan nada yang tidak lagi ramah. Nama besar yang selama ini menjadi pelindung, perlahan kehilangan daya. Ari semakin sering terdiam lama, menatap layar ponselnya tanpa benar-benar membacanya. Dalam kepalanya, satu pertanyaan terus berulang. Kenapa Naya tahu lebih dulu? Ia mulai mengingat kembali sikap Naya selama ini. Ketidakpanikannya. Caranya mendengarkan tanpa banyak bicara. Keputusannya yang selalu terukur. Hal-hal kecil yang dulu ia anggap sebagai kesederhanaan, kini terlihat sebagai kehati-hatian yang matang. Ayah, ucap Ari ragu suatu malam. Waktu itu, Naya datang bukan tanpa alasan. Ibu Siti langsung menegakkan punggungnya. Maksudmu? Ari menarik napas. Mungkin dia tahu sesuatu. Mungkin dia ingin. Cukup, potong Ibu Siti cepat. Jangan bawa-bawa dia. Namun kali ini, nada suaranya tidak sekeras biasanya. Ada getar halus yang sulit disembunyikan. Hari berganti minggu. Tekanan tidak berkurang, justru semakin nyata. Dan semakin terdesak mereka, semakin sering nama Naya disebut, bukan lagi dengan nada merendahkan, melainkan dengan kebingungan, bahkan harap yang tidak diakui. Kalau saja waktu itu, gumam Ibu Siti, lalu terdiam. Ayah Jaka menatap jendela. Waktu tidak bisa diulang. Ari menunduk. Di dadanya, ada rasa yang semakin jelas. Penyesalan yang belum sempat berubah menjadi keberanian. Sementara itu, jauh dari rumah besar itu, Naya menjalani hari-harinya seperti biasa. Tidak ada perubahan mencolok dari luar. Ia tetap bekerja, tetap mengatur waktunya dengan rapi, tetap menjalani hidup dengan tenang. Namun ia tahu, gelombang yang ia tinggalkan sedang bergerak. Ia tidak menunggu kabar. Tidak pula berharap dipanggil. Ia hanya melangkah maju. Sementara di belakangnya, keluarga yang dulu mengusirnya mulai menyadari satu hal yang terlambat. Kepergian Naya bukan akhir dari masalah mereka, melainkan awal dari kepanikan yang sesungguhnya. Naya kembali tanpa pemberitahuan panjang. Tidak ada telepon sebelumnya, tidak ada pesan yang meminta izin. Mobil yang membawanya berhenti di depan gerbang rumah besar itu pada jam yang tenang, ketika matahari belum sepenuhnya turun, namun bayang-bayang sudah mulai memanjang. Penjaga gerbang sempat ragu. Nama Naya disebut dengan nada hati-hati, berbeda dari sebelumnya. Setelah jeda singkat, pintu besi itu terbuka. Naya melangkah turun. Pakaian yang dikenakannya sederhana, tidak mencolok, tidak pula menunjukkan kemewahan. Namun ada sesuatu yang berubah. Cara ia berdiri, cara ia melangkah, cara ia menatap ke depan. Semuanya terasa lebih tegak, lebih pasti. Tidak ada keraguan di sana. Tidak ada niat menjelaskan diri. Langkahnya mantap saat memasuki rumah itu.
Suara sepatunya terdengar jelas di lantai marmer, bukan lagi tenggelam oleh luas ruangan. Beberapa pelayan menoleh, lalu menunduk lebih dalam dari biasanya. Tatapan mereka menyimpan rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. Di ruang tamu, Ibu Siti sedang duduk dengan wajah tegang. Di depannya, Ayah Jaka memegang berkas-berkas yang sudah kusut oleh terlalu banyak dibuka dan ditutup. Ari berdiri di dekat jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Ketika Naya masuk, ruangan itu mendadak hening. Ibu Siti mengangkat wajahnya lebih dulu. Matanya menyipit, bukan karena marah, melainkan karena terkejut. Ia tidak menyangka Naya akan kembali. Terlebih dengan sikap setenang itu. "Kamu datang lagi," ucapnya akhirnya. Bukan pertanyaan. Bukan pula sambutan. "Iya, Bu," jawab Naya singkat. Ayah Jaka berdiri. Gerakannya refleks, seolah tubuhnya lebih dulu bereaksi sebelum pikirannya sempat menyusun alasan. Ia menatap Naya lebih lama dari biasanya, mencoba membaca sesuatu yang luput selama ini. "Silakan duduk," katanya. Nada suaranya terdengar berbeda. Tidak lebih ramah, tetapi tidak lagi sepenuhnya dingin. Naya duduk tanpa ragu. Ia meletakkan tasnya di samping kursi, lalu menyilangkan tangan di pangkuan. Posturnya tegap, wajahnya tenang. Tidak ada sisa luka yang dipamerkan, tidak ada perasaan yang dituntut untuk dipahami. Ari menoleh. Matanya membesar sedikit. Ada kelegaan yang bercampur gugup. Ia melangkah mendekat, namun berhenti 2 langkah dari Naya. Seolah ada jarak tak kasat mata yang belum berani ia langkahi. "Kamu," Ari memulai, lalu terhenti. Naya menatapnya sekilas. "Saya baik." Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk membuat Ari menelan ludah. Ia mengangguk, lalu memilih diam. Ibu Siti memperhatikan semuanya dengan seksama. Ia melihat perubahan itu, bukan hanya pada Naya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali atas percakapan. "Kamu kembali untuk apa?" tanya Ibu Siti akhirnya. Nada suaranya tetap terjaga, namun tidak lagi sekeras dulu. Ada kehati-hatian di sana. Naya tidak langsung menjawab. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Tidak lama, hanya cukup untuk memastikan mereka mendengarkan. "Saya datang karena waktunya sudah dekat," ucapnya pelan. Ayah Jaka mengernyit. "Waktu apa?" "Waktu ketika masalah tidak bisa lagi ditunda," jawab Naya. Ruangan kembali sunyi. Ibu Siti menghela napas pendek, mencoba menyembunyikan kegelisahan. "Kami tidak membahas urusan keluarga dengan orang luar." Naya mengangguk. "Saya setuju." Kalimat itu membuat Ibu Siti sedikit tersentak. Ada sesuatu dalam cara Naya mengatakannya. Tenang, yakin, tanpa perlu menegaskan posisi. "Ari adalah suami saya," lanjut Naya. "Dan apapun yang menyentuh keluarganya, akan menyentuh saya juga. Cepat atau lambat." Ayah Jaka menatapnya tajam. "Sejak kapan kamu tahu?" Naya tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak menyiratkan kemenangan, melainkan kepastian. "Sejak sebelum semuanya terlihat," katanya. Ibu Siti menggenggam ujung kursinya. "Kamu tahu apa?" Naya mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya. Ia tidak langsung membukanya. Ia hanya meletakkannya di atas meja, mendorongnya perlahan ke tengah. "Cukup untuk tahu bahwa waktu kalian tidak banyak," ucapnya. Ayah Jaka menatap map itu tanpa menyentuhnya. Dadanya terasa sesak. Ia tidak terbiasa berada di posisi ini, menunggu penjelasan dari seseorang yang selama ini ia anggap tidak tahu apa-apa. Ari melirik map itu, lalu menatap Naya. "Kenapa kamu tidak bicara dari awal?" Naya menoleh. Tatapannya tidak menyalahkan. "Karena kalian tidak siap mendengar." Ibu Siti tertawa kecil, terdengar kaku. "Kamu merasa kami siap sekarang?" "Tidak," jawab Naya jujur. "Tapi sekarang, kalian tidak punya pilihan selain mendengar." Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menantang. Justru karena ketenangannya, kalimat itu terasa lebih kuat. Ayah Jaka akhirnya menyentuh map itu. Jarinya gemetar saat membuka halaman pertama. Alisnya langsung berkerut. Ia membaca perlahan, lalu semakin cepat.
Wajahnya berubah, bukan menjadi marah, melainkan pucat. Ibu Siti berdiri. Apa isinya? Ayah Jaka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Naya dengan pandangan yang sulit diartikan. Untuk pertama kalinya, ia melihat menantunya bukan sebagai perempuan pendiam yang tidak banyak bicara, melainkan sebagai seseorang yang memegang kendali atas sesuatu yang besar. Kamu, suaranya serak. Kamu sejauh ini. Naya mengangguk pelan. Ari merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Potongan-potongan sikap Naya selama ini mulai tersusun di kepalanya. Diamnya, ketidaktergesaannya, keputusan-keputusan kecil yang selalu terasa tepat. Ibu Siti melangkah mendekat, merebut map itu, membaca dengan napas tertahan. Setiap baris membuat wajahnya semakin tegang. Ini, ucapnya pelan. Ini semua nyata. Lebih nyata dari yang kalian kira, jawab Naya. Tidak ada kesombongan di sana. Tidak ada nada ingin dipuja. Hanya fakta yang disampaikan tanpa emosi. Ibu Siti menurunkan map itu perlahan. Tatapannya pada Naya berubah. Tidak lagi penuh meremehkan, melainkan campuran antara ketidakpercayaan dan kegelisahan. Kamu menyembunyikan ini? Tanyanya. Saya tidak menyembunyikan, kata Naya. Saya hanya tidak mengumumkan. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada yang langsung bicara. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Naya duduk tenang di tengah mereka. Tidak menekan, tidak memaksa. Namun keberadaannya saja sudah cukup menggeser keseimbangan yang selama ini mereka yakini. Dan di titik itu, keluarga itu mulai menyadari satu hal yang tidak bisa lagi diabaikan. Perempuan yang selama ini mereka remehkan bukanlah sosok lemah yang hanya bisa diam. Ia hanya memilih menunggu, sampai waktunya tiba. Naya tidak langsung membuka pembicaraan setelah map itu ditutup kembali. Ia memberi ruang pada keheningan, membiarkan apa yang baru saja mereka baca mengendap perlahan. Ia tahu, kalimat yang terburu-buru hanya akan memicu pertahanan, bukan pemahaman. Ia baru bicara ketika napas ayah Jaka mulai terdengar berat dan Ibu Siti duduk kembali dengan gerakan kaku. Waktu saya datang sebelumnya, ujar Naya akhirnya, suaranya tenang, jelas, tidak bergetar. Saya membawa sebuah amplop. Ibu Siti menegang. Tangannya refleks mencengkeram sandaran kursi. Itu bukan simbol, lanjut Naya. Bukan juga basa-basi. Ari menoleh cepat ke arah Naya. Ia menatap wajah istrinya dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara terkejut dan menyesal. Selama ini ia tahu Naya tidak sembarangan bertindak, tetapi ia tidak pernah menyangka sejauh ini. Di dalam amplop itu, kata Naya pelan, ada cek senilai 10 miliar. Kalimat itu jatuh tanpa tekanan. Tidak dinaikkan nadanya. Tidak diucapkan dengan gaya dramatis. Namun dampaknya terasa seketika. Ibu Siti berdiri setengah, lalu duduk kembali. Wajahnya memucat. Apa maksudmu? Naya menatapnya langsung. Maksud saya sederhana. Dana itu saya siapkan sebagai bantuan likuid jangka pendek. Untuk menutup kewajiban mendesak dan memberi waktu bernapas. Ayah Jaka menelan ludah. Kamu, dari mana? Sumbernya tidak relevan. Potong Naya halus, bukan untuk menghindari, melainkan untuk menjaga fokus. Yang penting adalah fungsinya. Ibu Siti menggeleng pelan, seolah berusaha menyangkal kenyataan. 10 miliar bukan angka kecil. Kamu tidak bisa sembarangan. Saya tidak sembarangan, jawab Naya. Saya menghitungnya. Ia lalu melanjutkan dengan bahasa yang rapi, seperti seseorang yang terbiasa mempresentasikan keputusan besar tanpa perlu pembenaran berlebihan. Ia menyebutkan jangka waktu, tujuan penggunaan, dan batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Tidak ada istilah teknis berlebihan, tidak pula kalimat berputar-putar. Semua jelas, langsung, dan terukur. Amplop itu, kata Naya, bukan untuk menyelamatkan gengsi, bukan untuk menutup kesalahan. Itu hanya alat agar masalah tidak membesar sebelum waktunya. Ari menutup mata sejenak. Ada rasa perih yang menekan dadanya. Ia teringat hari ketika ibunya menyebut Naya tidak tahu apa-apa. Terlintas jelas betapa ia memilih diam saat seharusnya berdiri. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanyanya lirih.
Naya menoleh padanya. Tatapannya lembut, namun tegas. Karena saat itu, yang dibutuhkan bukan uang. Yang dibutuhkan adalah kesiapan menerima bantuan tanpa merasa direndahkan. Ibu Siti tersentak. Kamu pikir kami? Saya tidak berpikir, kata Naya pelan. Saya melihat. Keheningan kembali turun. Kali ini lebih berat. Ayah Jaka memijat pelipisnya. Kalau kami menerima itu waktu itu. Naya mengangguk kecil. Beberapa tekanan bisa tertahan. Beberapa konsekuensi bisa diperlambat. Ibu Siti menghela napas panjang. Napas yang terdengar pecah. Dan sekarang, jawab Naya, posisinya berbeda. Ibu Siti menatap Naya dengan mata yang mulai kehilangan ketajamannya. Berbeda bagaimana? Naya tidak langsung menjawab. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan amplop yang sama. Masih rapi, masih utuh. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di tengah, seperti sebelumnya. Sekarang, ucapnya tenang, saya perlu kejelasan. Ayah Jaka menatap amplop itu dengan mata yang sulit berkedip. Tangannya gemetar saat mendekat, lalu berhenti di udara. Kejelasan tentang apa? Tentang sikap, kata Naya. Tentang cara kalian memandang saya. Tentang apakah bantuan ini akan diperlakukan sebagai solusi, atau sebagai alat untuk menekan. Ibu Siti menggeleng cepat. Kami tidak. Saya tidak menuduh, potong Naya lembut. Saya hanya menetapkan batas. Ari melangkah maju satu langkah. Naya, aku. Naya mengangkat tangan sedikit, isyarat agar ia menunggu. Biarkan saya selesaikan. Ia kembali menatap Ibu Siti dan Ayah Jaka. Saya tidak datang untuk meminta maaf atas siapa diri saya. Saya juga tidak datang untuk membuktikan apapun. Saya hanya ingin jelas, apakah saya diterima sebagai keluarga, atau hanya dibutuhkan saat terdesak. Kalimat itu membuat Ibu Siti kehilangan kata-kata. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus menjawab apa. Ayah Jaka menarik kursi dan duduk dengan berat. Kami salah menilai. Pengakuan itu keluar dengan susah payah. Ibu Siti memejamkan mata. Ketika membukanya kembali, sorot matanya berubah, tidak sepenuhnya lunak, namun jelas goyah. Kamu datang membawa bantuan, dan kami mengusirmu. Naya mengangguk. Itu fakta. Dan sekarang kami, suara Ibu Siti bergetar, lalu terputus. Sekarang kalian panik, lanjut Naya tanpa nada menghakimi. Itu juga fakta. Ari menunduk. Tangannya mengepal. Rasa bersalah menekan lebih keras dari sebelumnya. Naya berdiri. Ia meraih amplop itu, mengangkatnya setinggi dada, lalu menurunkannya kembali ke meja. Cek ini masih berlaku, katanya. Tapi keputusan ada pada saya. Ibu Siti tersentak. Maksudmu? Maksud saya, ucap Naya jelas. Saya berhak menariknya kapan saja. Ayah Jaka menatap Naya dengan wajah yang benar-benar kehilangan kendali. Tolong, jangan sekarang. Nada itu bukan perintah. Bukan pula permintaan yang angkuh. Itu suara seseorang yang sedang berada di tepi. Naya menatap mereka satu persatu. Tidak ada kepuasan di wajahnya. Tidak ada keinginan melihat mereka jatuh. Hanya ketegasan yang selama ini mereka kira tidak ada. Saya tidak datang untuk menjatuhkan, katanya pelan. Saya datang untuk memastikan satu hal. Apakah kalian masih layak saya tolong? Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin sempit. Ibu Siti menunduk. Ayah Jaka terdiam. Ari berdiri di tengah, terjebak antara masa lalu dan kenyataan yang tak bisa lagi dihindari. Dan di momen itu, mereka semua menyadari. Kendali telah berpindah tangan. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan yang tidak bisa mereka patahkan. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk ledakan emosi atau tangisan penyesalan. Ia hadir pelan, seperti retakan halus di dinding kokoh yang selama ini mereka banggakan. Ibu Siti yang sejak tadi duduk dengan punggung tegak, kini tak lagi setenang sebelumnya. Jemarinya berkali-kali meremas ujung kerudungnya, matanya tak bisa lepas dari amplop yang kini tergeletak di atas meja.
terbuka, isinya terbaca jelas. Napasnya tak lagi teratur. Ada kegelisahan yang berusaha ia sembunyikan dengan menegakkan bahu dan mendongakkan dagu, meski sorot matanya telah berubah. Ayah Jaka yang biasanya diam dan menjaga wibawa, kini justru tampak paling terguncang. Tangannya bergetar saat menyentuh dokumen-dokumen yang dibawa Naya. Ia membaca ulang angka-angka, nama-nama, dan keterangan yang tak bisa dibantah. Dahi pria itu mengernyit, bukan karena marah, melainkan karena sadar mereka telah berdiri di ambang jurang sejak lama tanpa menyadarinya. Tak ada yang langsung berbicara. Keheningan menjadi lebih menekan dibanding kata-kata kasar yang dulu sering dilontarkan. Ari berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras menahan sesuatu yang mengaduk-aduk dadanya. Ia menatap Naya, perempuan yang selama ini ia biarkan berjalan sendirian menghadapi keluarganya. Baru kini ia melihat jelas, bukan pakaian sederhana Naya, bukan sikapnya yang terlalu tenang, melainkan keteguhan yang tak pernah ia pahami. Ia mengingat kembali semua sikap diamnya. Semua kali ia memilih aman dengan tidak membela siapapun. Dan kini, diam itu terasa seperti dosa. Naya sendiri tetap berdiri dengan sikap yang sama. Punggung tegak, wajah datar, sorot mata jernih tanpa dendam. Ia tidak menikmati perubahan sikap mereka, tidak pula merasa puas. Apa yang ia lakukan bukan untuk membalas, melainkan untuk menuntaskan sesuatu yang terlalu lama dibiarkan menggantung. Apa maksudmu semua ini? Suara Ibu Siti akhirnya pecah, lebih rendah dari biasanya, nyaris seperti bertanya pada dirinya sendiri. Naya menoleh perlahan. Saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya Bapak dan Ibu ketahui sejak lama, jawabnya tenang. Masalah ini tidak akan selesai dengan menyalahkan siapapun. Tapi menutup mata juga bukan solusi. Nada itu tidak menggurui, tidak menekan. Justru itulah yang membuat Ibu Siti semakin goyah. Ia terbiasa dengan pertengkaran, dengan suara tinggi dan perlawanan. Ketegasan yang disampaikan dengan ketenangan seperti ini terasa jauh lebih menusuk. Ayah Jaka menghela napas panjang, seolah baru menyadari betapa berat beban yang mereka pikul selama ini. Kalau begitu, sejak kapan kamu tahu? Tanyanya lirih. Cukup lama, jawab Naya jujur. Dan sejak itu pula saya berpikir, apakah saya datang sebagai menantu, atau hanya sebagai orang luar yang tidak pernah benar di mata ibu? Ucapan itu sederhana, tapi menampar. Ibu Siti menelan ludah, tak langsung menjawab. Ari melangkah maju satu langkah. Naya, suaranya serak. Ada banyak yang ingin ia katakan, tapi semuanya tersangkut di tenggorokan. Maaf, penyesalan, rasa bersalah, semuanya berdesakan tanpa berani keluar. Naya menatapnya sekilas, bukan dengan kebencian, melainkan dengan jarak. Jarak yang tercipta bukan karena ia membenci, melainkan karena ia telah terlalu sering berharap dan terlalu sering dikecewakan. Kita bicara nanti, ucapnya singkat, membuat Ari terdiam di tempat. Keluarga itu akhirnya benar-benar menyadari satu hal yang selama ini luput dari pandangan mereka. Naya bukan perempuan lemah yang bisa ditekan dengan kata-kata. Ia bukan pula menantu miskin yang datang untuk menumpang hidup. Ada kekuatan yang selama ini ia simpan rapi, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk digunakan saat memang diperlukan. Dan saat itu, baru saja tiba. Namun meski sikap mereka berubah, meski nada bicara melunak dan kesombongan runtuh satu persatu, belum ada satupun yang benar-benar berani mengucapkan permintaan maaf. Kesadaran memang telah hadir, tetapi keberanian untuk mengaku salah masih tertahan oleh gengsi yang belum sepenuhnya mati. Naya menyadari itu. Ia tidak menuntut apapun malam itu, tidak menunggu pengakuan, tidak mengejar penyesalan. Ia hanya ingin mereka tahu bahwa perempuan yang dulu mereka remehkan, kini berdiri di hadapan mereka bukan untuk merendahkan, melainkan untuk menunjukkan bahwa ketenangan bisa menjadi bentuk kekuatan paling menakutkan. Dan di dalam keheningan yang kembali menggantung, masing-masing dari mereka mulai bertanya pada diri sendiri. Bukan lagi tentang siapa Naya sebenarnya, melainkan tentang apa yang telah mereka hilangkan karena terlalu sibuk meremehkan. Naya tidak perlu meninggikan suara untuk membuat ruangan itu terasa sempit. Sikapnya yang dingin dan terukur justru menghadirkan tekanan yang jauh lebih kuat daripada amarah. Ia duduk perlahan,
seolah semua mata yang tertuju padanya bukan sesuatu yang perlu dihindari. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk situasi yang membuat keluarga itu berada di ujung batas kewarasan mereka. Ia tidak menyindir, tidak pula melontarkan satu kalimat pun yang bisa dijadikan bahan untuk membalas. Ketika Ibu Siti mencoba membuka percakapan dengan nada yang setengah memohon, setengah masih ingin mempertahankan harga diri, Naya hanya mendengarkan. Tidak menyela, tidak mengangguk berlebihan. Hanya mendengar, dengan sorot mata yang tidak lagi meminta pengakuan. Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun, ucap Naya akhirnya, pelan namun jelas. Kalau saya ingin membalas, saya bisa melakukannya sejak lama. Tapi saya memilih diam karena saya pikir, keluarga seharusnya saling menjaga, bukan saling menjatuhkan. Kalimat itu membuat Ibu Siti menunduk. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu merasa paling benar itu kehilangan pijakan. Semua gengsi yang selama ini ia bangun, runtuh bukan karena serangan, melainkan karena sikap Naya yang tidak membutuhkan pengakuan apapun dari mereka. Ayah Jaka mengusap wajahnya, napasnya berat. Ada rasa bersalah yang tidak bisa lagi ia sembunyikan di balik sikap netral. Diamnya selama ini, yang ia anggap sebagai bentuk kebijaksanaan, kini terlihat jelas sebagai pembiaran. Ia sadar, terlalu lama membiarkan satu orang diperlakukan tidak adil sama saja dengan ikut menyetujui perlakuan itu. Ari berdiri kaku. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia melihat Naya dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Bukan lagi sebagai istri yang harus menyesuaikan diri dengan keluarganya, melainkan sebagai perempuan yang sejak awal berdiri sejajar, bahkan lebih matang secara emosional dibanding dirinya. "Kamu tidak marah?" tanyanya lirih, nyaris seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Naya menatapnya sebentar. "Marah itu melelahkan," jawabnya jujur. "Dan saya sudah terlalu lelah untuk terus terluka oleh orang yang seharusnya melindungi." Ucapan itu menghantam Ari tanpa ampun. Ia merasa kecil, bukan karena direndahkan, melainkan karena sadar betapa ia telah gagal. Selama ini ia mengira bersikap netral adalah pilihan aman. Padahal, netral dalam ketidakadilan hanya melukai satu pihak, dan itu adalah Naya. Keluarga itu kini benar-benar berada di titik terendah. Bukan secara materi semata, melainkan mental dan emosional. Tidak ada lagi kebanggaan yang bisa dipegang. Tidak ada status yang bisa dijadikan tameng. Yang tersisa hanyalah kesadaran pahit bahwa harga diri tidak pernah bisa dibeli dengan rumah besar, nama baik, atau gengsi yang dipaksakan. Naya berdiri, merapikan tasnya dengan gerakan tenang. "Saya tidak menuntut apapun," katanya. "Saya hanya ingin jelas. Saya membantu bukan karena saya butuh diterima, tapi karena itu pilihan saya. Dan kalau pilihan itu tidak dihargai, saya juga tahu kapan harus berhenti." Tidak ada ancaman dalam kata-katanya. Namun justru itu yang membuat suasana semakin berat. Mereka sadar, kehilangan Naya bukan berarti kehilangan bantuan semata, melainkan kehilangan seseorang yang tulus, sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Saat Naya melangkah menuju pintu, tidak ada yang berani menahannya. Bukan karena tidak ingin, melainkan karena mereka sadar, untuk pertama kalinya, posisi mereka bukan lagi di atas. Dan di balik pintu yang tertutup perlahan itu, keluarga tersebut terdiam dalam kesunyian yang menyakitkan. Kesunyian yang memaksa mereka menghadapi kenyataan bahwa harga diri sejati tidak pernah ditentukan oleh siapa yang paling tinggi bicara, melainkan oleh siapa yang tetap menjaga martabatnya ketika direndahkan. Sementara Naya melangkah pergi dengan langkah mantap, satu hal semakin jelas. Ia tidak kalah, tidak pula menang. Ia hanya memilih berdiri utuh, tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Naya tidak langsung pergi jauh setelah menutup pintu rumah itu. Ia berjalan perlahan di halaman, merasakan udara sore yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah, melainkan karena banyak hal yang akhirnya terbuka, namun belum selesai. Langkahnya berhenti sejenak. Ia menoleh, bukan ke belakang, melainkan ke dalam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memegang kendali penuh. Bukan kendali atas orang lain, melainkan atas pilihan hidupnya sendiri. Di dalam rumah itu, suasana tidak segera membaik. Ayah Jaka duduk terdiam di kursinya, menatap lantai marmer yang selama ini ia banggakan. Kini lantai itu terasa dingin,
seperti menyerap seluruh keangkuhan yang pernah ia miliki. Ia sadar, kekuasaan dan nama besar tidak pernah benar-benar menjamin ketenangan. Semua bisa runtuh hanya karena satu kesalahan, meremehkan orang yang salah. Ibu Siti mondar-mandir dengan langkah tidak menentu. Tangannya gemetar ketika meraih segelas air, lalu meletakkannya kembali tanpa diminum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Semua kalimat yang biasanya mudah keluar dari mulutnya kini tertahan. Harga diri yang selama ini ia jaga mati-matian terasa rapuh. Ia ingin marah, ingin membantah, namun tidak menemukan celah sedikit pun. Naya tidak memberinya ruang untuk berdebat, karena Naya tidak sedang berperang. Ari masih berdiri di tempatnya. Pandangannya kosong. Kata-kata Naya berputar-putar di kepalanya, menghantam satu demi satu pertahanannya. Selama ini ia merasa menjadi penengah, merasa sudah cukup adil dengan tidak memihak. Baru sekarang ia mengerti, ketidakberpihakan itu justru membuatnya kehilangan segalanya secara perlahan. Ia teringat bagaimana Naya selalu pulang tepat waktu, mengurus rumah tanpa banyak keluhan, menyusun keuangan mereka dengan rapi tanpa pernah meminta pengakuan. Ia teringat bagaimana Naya jarang bercerita, bukan karena tidak punya cerita, melainkan karena memilih tidak menjadikan hidupnya sebagai bahan pembenaran. Dan kini, perempuan itu berdiri di posisi yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan tempo yang aneh. Terasa lambat, namun penuh tekanan. Masalah finansial keluarga semakin nyata. Telepon berdatangan, rapat-rapat berlangsung dengan wajah tegang, dan untuk pertama kalinya, nama Naya disebut bukan sebagai menantu sederhana, melainkan sebagai satu-satunya harapan yang tersisa. Namun Naya tidak segera muncul. Ia menjalani harinya seperti biasa. Bangun pagi, menyeduh kopi, membaca laporan-laporan yang selama ini ia simpan rapi. Ia bertemu orang-orang yang menghormatinya tanpa perlu tahu latar belakang keluarganya. Di ruang-ruang itu, Naya adalah dirinya sendiri, tenang, tegas, dan dihargai karena kapasitasnya, bukan karena siapa yang berdiri di belakangnya. Sesekali, ia menerima pesan dari Ari. Singkat, ragu, penuh penyesalan yang belum berani diucapkan dengan jelas. Naya membaca semuanya, namun tidak langsung membalas. Ia tidak ingin menjawab dari rasa kasihan. Ia ingin menjawab dari kesadaran penuh. Di sisi lain, keluarga Ari mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Mereka tidak kehilangan Naya karena ia pergi, tetapi karena mereka gagal melihat nilainya sejak awal. Penyesalan itu datang terlambat, namun terus menghantui. Suatu sore, Ari akhirnya memberanikan diri datang sendiri. Tidak membawa nama keluarga, tidak membawa gengsi. Hanya dirinya sebagai seorang suami yang menyadari betapa kecil perannya selama ini. Ia berdiri di depan Naya, dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. "Aku tidak minta kamu langsung memutuskan apapun," ucapnya pelan. "Aku hanya ingin kamu tahu. Aku akhirnya mengerti." Naya menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada kemarahan. Hanya keheningan yang membuat Ari harus berhadapan dengan dirinya sendiri. "Aku juga sedang mengerti banyak hal," jawab Naya akhirnya. "Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin terburu-buru." Kalimat itu menggantung. Tidak ada janji, tidak ada penolakan, tidak ada kepastian. Dan justru disitulah segalanya berhenti. Naya berdiri di titik di mana semua pilihan terbuka di hadapannya. Membantu atau membiarkan, bertahan atau melangkah pergi, memaafkan atau menjaga jarak. Semua keputusan ada di tangannya, dan kali ini, ia tidak akan memilih demi siapapun selain dirinya sendiri. Tidak ada jawaban yang diberikan. Tidak ada akhir yang dipaksakan. Hanya kesadaran bahwa diam bukan lagi kelemahan, melainkan bentuk kendali tertinggi. Untuk para pembaca, kisah ini ingin berbisik pelan. Tidak semua orang yang diam itu lemah, dan tidak semua yang rendah hati itu tidak berdaya. Terkadang, mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk berdiri, bukan untuk membalas, melainkan untuk memilih. Terima kasih sudah menemani perjalanan Naya sampai titik ini. Semoga cerita ini menemani hati, memberi ruang berpikir, dan meninggalkan jejak yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata.